Miao Miao, pergi sana. Wah, cantik banget. Pewaris Jiang, memang yang tercantik di Cinceng. Nanti jaga sikapnya. Keluarga Jiang, semua orang di dalamnya bergantung padamu. Aku tahu. Pak Jiang beruntung banget. Punya anak secantik ini. Pak Jiang, ayo kita minum dulu. Bahas bisnis. Nah, bisa aja. Anda terlalu baik. Kamu nggak mau nikah sama Tuan Muda Kian, kan? Aku nggak suka cowok. Nggak suka cowok? Alasan murahan itu? Miaoin. Aku datang. Nungguin aku. Tuan Muda, ada yang mau aku bilang. Apa itu? Bilang. Aku mau batalin pesta ini. Aku mau batalin pesta ini. Apa? Kamu nggak mau nikah? Tuan Muda, kita udah hampir jadi keluarga. Jangan marah sama Miao Yin. Minta maaf ke Tuan Muda. Aku nggak mau nikah secepat ini. Bisa ditunda? Please. Nona Jiang, aku bukan tipe orang yang suka maksa. Tapi kamu kan udah setuju dulu. Mundur sekarang. Nggak keren kan? Iya. Aku bisa buktiin. Miao Miao. Kalau kamu nggak peduli dirimu, pikirin keluarga Jiang dong. Ya. Maafin aku, Tuan Muda. Kalian dengar kan? Dia bilang apa? Kamu dengar? Dia bilang apa? Terlalu pelan. Nggak dengar. Enggak. Dia bilang apa? Maaf ya. Nggak apa. Kamu bintangnya. Senyum dong. Kurang ya? Udah cukup kan? Dewi. Cih, dia pilihanku, cuma mainan doang. Malam ini, dia bakal nurut semua kataku. Ada orang tuh dikasih hati, minta jantung. Muka cantik, pikir bisa jual mahal. Kalau gue bilang enggak, ya udah selesai. Meskipun Tuhan turun sekalipun, dia tetap balik. Bisa diam nggak sih, Cang, masih? Itu dia. Lu siapa sih? Gue bilang, bisa tutup mulut lo nggak? Brengsek. Siapa dia? Mau apa dia? Mungkin dia nyusup ke pesta. Jaga, usir dia keluar. Hei, tunggu dulu. Berani banget loh nyuruh gue diam. Di seluruh Cinceng, jarang ada yang berani gitu. Angkat dia. Stop. Dia teman gua. Pak Jiang, senang ketemu Anda. Miao Miao. Jaga omongan kamu. Tuh ini gua nggak kenal. Mana mungkin dia teman kamu? Krisis order grup Jiang. Dia yang beresin. Jadi tolong Pak Kian, maafkan dia. Oh, dia bantu keluarga Jiang. Kalau gitu, dia teman gue juga. Siapa nama lo? Lo nggak pantas tahu. Kamu datang ke pesta, jadi pasti tahu soal aku dan Miain. Grup Wanlongku kuasai seluruh kota ini. Harusnya kamu tahu. Grup Wanlong. Cuma sebut kecil. Kurang ajar. Tuan Muda Kian. 3 tahun lalu, pembunuhan dan di Grand Club. Gadis-gadis hilang. Kasus demi kasus. Kamu udah banyak berbuat jahat. Sebagai kamu nggak pantas buat Jiang Miaoyin. Nggak nanti apa yang kamu bilang? Siapa sih lo? Gua. Bapak lo. Jalan. Apapun yang terjadi, tangkap bajingan itu. Abang kembalilah ke sana melayang. Ngapain bengong? Kejar dia sekarang. Mau hancurin keluarga Jiang ya. Lu tahu banget kan? 3 generasi kerja keras mereka supaya kita bisa jadi klan teratas di kota ini. Pernikahan ini harus terjadi. Iya, Ayah. Tahu apa kamu? Cowok itu siapa dia? Cuyuan. Iya, aku baru ketemu dia hari ini. Tapi aku percaya dia. Percaya gimana? Kamu kenal dia belum sehari. Jangan bodoh. Setidaknya dia nggak kayak Ayah yang jual anak sendiri. Anak, ayah lagi sakit. Jangan bikin kesal. Tolong. Minum anggur ini. Terus ke Kian. Dan jelaskan semuanya. Ayah mohon. Pernikahan ini nggak boleh gagal. Jangan salahkan ayah. Sekarang semua tergantung kamu. Kenapa aku begini? Pusing banget. Lemas.
Tuan Muda Kian. Barang ini susah payah gua benerin. Dia pasti udah pingsan sekarang. Kesepakatan gua Jiang. Oh, udah 10 miliar. Jiang million. Oh, harusnya panggil Paman Jiang sekarang ya. Ya enggak. Lu tega sama anak sendiri separah ini. Mulai sekarang, kalau keluarga lu butuh bantuan, Langsung datang ke gua aja. Kalau gitu, makasih dulu ya. udah gua bilang tadi kan, malam ini lu nggak bakal bisa kabur dari gua. Lu mau apa sih? Gua mau apa katanya? Tahu nggak mah? Keluarga Jiang lo lenyap dari King Cheng kan? Tuan Muda Kian, gua mau yang pertama setelah kita nikah. Kumohon. Please, aku mohon padamu. Ini bukan keputusanku. Ayahmu yang mau ini, ambil kamu malam ini. Ayo teriak! Jangan kumohon. Makin keras kau teriak, makin aku suka. Teriak sepuasmu, nggak ada yang datang. Berhenti. Tidak. Siapa yang berani ganggu aku? Kamu lagi? Gimana bisa dia ada di sini? Gimana kau masuk? Wah, enam penjaga. Udah aku hajar semua. Apa? 3 detik. Berlutut. Berani ganggu kesenanganku. Dasar binatang. Jagoan. Hah? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kau berani banget lakuin ini ke gua. Nang, gua pegang. Bawa gua pergi. Tuan Muda. Ada apa? Bajingan itu. Dia berani mukul gua. Sekarang gua mau bunuh dia ke seluruh kota. Hadiah $1.000.000. Cepat, cepat. Tunggu apa lagi? Bawa Tuan Muda ke rumah sakit sekarang. Maaf ya, kali ini. Makasih. Syukur kamu baik-baik. Kejadian malam ini, kamu udah tahu dari awal kan? Iya. Gua mulai percaya sama lo. Lu beneran ngulang hari yang sama terus. Cuma lu yang kenal gua. Gua gak bakal inget lo. Iya. Apapun yang terjadi malam ini, gua nggak ingat. Pengalaman terburuk lu seumur hidup. Ya. Setelah malam ini berakhir, semuanya balik ke awal lagi. Kita harus sedikit gila malam ini. Jadi gua bisa lakuin apapun yang gua mau kan? Cuyuan, lo emang tukang bohong. Maksud lu? Ini udah tanggal 2 April. Dan lu bilang, waktu bakal riset. Gua beneran sampai ke hari baru. Yes, aku beneran keluar. Dunia baru. Aku datang. Kamu gila ya? 1000 tahun. Tahu nggak hidupku? Lepasin. Nggak mau. Lepas dong. Nggak. Kalian semua ngebully aku. Nggak sengaja. Kena. Kira aku selemah itu? Tipu kan? Aku cuma butuh bantuan. Udah tahu. Kamu deketin aku pasti ada maunya. Aku butuh kamu cariin orang. Maksudnya Tuan Muda Kian hilang. Dia udah aman sekarang. Tapi dia nggak bisa punya anak lagi. Tuan Muda, kamu dengar itu? Aku bunuh bajingan itu. Pasang hadiah $1.000.000. Jangan. 10 juta. Cari sekarang. Cari bajingan itu. Kalau nggak ketemu, keluarga Jiang kalian ikut hancur. Kita tamat. Harus cari Miao-Yin cepat. Dia masih sama berandal itu. Tenang Tuan Muda. Berandal itu mati. Ngapain kamu di sini?
cantik banget. Dia nemu dia, cantiknya. Sialan kau duluan. Baru tinggalin Suyi. 6 bulan lalu udah bawa cewek lain lagi. Kemarin kau pukul yang keluarga kita udah kerja keras banget. Mulai sekarang jangan berani injak rumah kita. Terserah. Dasar sialan. Kau pecundang menjadi ikan. Keluarga Tang, kau nggak ada gunanya. Dia ada diculik, kau nggak cari. Kamu siapa nggak? Biarkan dia nikah sama kau. Orang kayak kau, nggak pantas. Udah selesai. Kau bikin aku muak setengah mati. Jadi kamu mantan istri Chu Yuan. Dia sehebat itu. Pasti kamu salah nilai dia. Dasar perusak rumah tangga. Siapa kamu berani menilai anakku? Kami ini keluarga Tang Cincen. Berani macam-macam. Keluarga Tang Cincen. Gimana kalau aku bilang? Ya, aku berani. Oh, omong besar banget. Nggak nyangka pecundang ini. Banyak banget cewek gila. Sebelum kau tahu siapa orangnya, jaga mulut. Aku support itu. Dia itu CEO Jiangsheng Group. Yang Miaoyin. Apa? Langsung aja. Aku mau sarapan dulu. Kamu bilang dia CEO Jiangsheng? Iya benar. Tampang kayak gitu. Dia itu beneran asli. Susah bilang. Kamu. Mulut lu kotor banget. Minta maaf sekarang. Kalau enggak, keluarga Tang lu bakal bangkrut. Tapi yang gua sibuk. Masa pecundang? Sibuk apa? Anak lu diculik. Lu masih makan, minum, dan cari cewek. Udah ketemu petunjuk soalnya ya. Apa? Lu nemu apa? Jelasin dong. Yaya terakhir kelihatan di Dharma Cinceng. CEO yang bulan lalu. Lihat dia. Itu benar. Serius. Jangan mau ditipu mereka. Keluarga Tang udah pakai semua koneksi. Enggak dapet soal Yaya. Dasar anak bodoh. Tetap sama Yang aja. Kalau enggak, kita cari yang lain. Tang Shui. Aku bilang, ini terakhir. Yang nggak bagus. Mau ini biasa. 60 ayah. Datang kalau bisa. Bawa kado yang bagus. Buat dia senang. Oke. Pesta keluarga Tang. Bukan buat sembarang orang. Bisa datang. Si pecundang ini bisa bawa apa coba? Tunggu sampai lihat kado yang. Kamu pasti malu. Nggak bisa bandingin. Tenang aja. Aduh, aku pasti bikin kalian puas. Oh, berhenti ngobrol sama pecundang. Satuan pakaian. Dia pakai jas. Kamu mungkin nggak bisa masuk. Pintu. Ayo pergi. Mau aku habisi keluarga Tang? Buat kamu. Aku nggak butuh bantuanmu. Ayo pergi. Tuan Ken, dia pasti balik. Maaf. Aku yang bawa kamu. Kamu tahu apa yang udah kamu lakuin? Gede banget. Kamu nekat banget. Main sama anak ini. Tuan Ken kumpulin orang. Hadiah 10 juta. Buat kepala. Apa? Ikut aku dan minta maaf sekarang. Putus sama anak ini. Biarin dia mati sendiri. Lihat siapa yang datang. Ayah hebat yang kasih obat ke anaknya. Urusan keluarga kami. Bukan urusan kamu. Ayah beneran kasih aku obat semalam. Itu demi kamu. Demi keluarga Jiang. Ayah lakuin itu demi diri sendiri. Aku akan bilang ke kakek soal ini. Brengsek. Kamu orang mati. Jauhi anakku. Kelupuan Lau. Kuasai seluruh kota ini. Kita punya orang di semua bisnis. Pernah buang puluhan ribu. Tunggu sehari aja. Kan saya bakal nemuin lo. Siap-siap aja. Dikuliti hidup-hidup. Lihat aja nanti. Halo? Tuan Long, siapa ini? Kok kenal gue? Dan dapat nomor ini? 1000 tahun siklus. Semua orang di kota ini, gua kenal semuanya. Apalagi lu. Lo cuma sisa 2 bulan lagi. Iya. Kalau bisa tahu itu? Ayo bikin deal. Gua kasih lu 10 tahun. Lo bantu gua. Lanjut. Malam ini udah Tuan Tan. Gua butuh lo bawa kado gede. Maksud lu, gua Gertang yang kecil itu? Ya. Terus, bawa anak buah lebih banyak. Gua punya masalah sama keluarga Jian. Dunia baru. Gua datang. Kalian semua dengar apa yang tadi terjadi. Orang ini bukan orang biasa.
Wasiatku bisa ditunda dulu sekarang. Tuan Lo, ini beneran. Susah bilang. Ya, asli atau palsu. Nanti malam ketahuan. Keluarga Kian sekarang. Berapa besar mereka? Paling atas dari 4 klan. Bernilai miliaran. Tuan Muda Kian. Nikah masuk keluarga Jian. Itu aja. Udah lama. Aku nggak gerak badan. Bahwa cukup orang malam ini mau desak keluarga Tang. Bikin heboh. Tenang aja. Malam ini, Tuan Tang bakal punya. Malam tak terlupa. Iya. Kita urus keluarga Kian. Bereskan mereka. Keluarga Kian. Cuma alat kecil. Hancurkan mereka. Giliran kita kasih hadiah. Mana hadiahmu? Lagi jalan. Kamu bercanda ya? Hadiah apa ini? Serius dong? Katanya kamu ada kabar soal Yaya. Ini cerita. Aku cari di pelabuhan seharian. Petunjuk soal Yaya. Terkait keluarga Cian. Nggak boleh ketahuan. Jadi kamu masih main-main. Kamu ngajak aku. Maksudnya apa? Maksudku apa? Yaya udah lama hilang. Kamu tahu, dia segalanya buat aku. Tapi kamu bilang ada kabar. Di pikiranmu anak kita. Cuman, bahan buat nyiksa aku. Terserah kamu mau mikir apa-apa. Aku akan cari Yaya. Dasar bodoh. Kamu masih percaya dia? Dia berani datang ke sini. Udah nekat banget. Datang tangan kosong. Dia bakal malu sendiri. Syukurlah, kamu ceraikan dia. Bukannya udah aku bilang, jangan biarkan dia datang. Maaf ayah. Dia tetap ayahnya Yaya. Aku cuma pikir kenapa? Biar dia malu sendiri. Biar semua tahu. Mau datang. Pulang pecundang kayak dia. Hadiahnya lagi jalan. Permisi. Moga sehat selalu dan panjang umur. Pinter juga. Kabur sekarang. Masih sempet kok. Kalau nggak sanggup. Jangan sok berani. Jaga mulutmu. Aku nggak utang sama keluarga Tang. Anakku sama kamu 8 tahun. Nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dan kamu malah bilang cucuku. Tua kayak kamu. Gunanya apa sih, Ibu? Semuanya lihat. Hadiah besar sudah tiba. Selamat untuk Tuan Tang. Di hari ulang tahun. Semoga beruntung. Ini hadiah dariku untuk Anda. Ginseng Gunung Cangbai. Jantan betina. Bikin umur panjang. Ini barang bagus banget. Viagra, ini terlalu berharga. Wanyang, harta ini harganya berapa? Ginseng 1000 tahun jantan betina. Langka banget. Harganya hampir 10 juta. Ginseng palsu. Cuma kargo botua. Yang pakai yang asli. Cuyuan, diam lo. Dasar bocah sialan. Berani muncul di sini. Kenapa enggak? Lu bilang ginseng gua palsu. Buktiin dong. Kalau nggak bisa, jangan salahin gua. Gua katain kaki lu. Ginseng lu. Kulitnya bentuk gelendong. Dan permukaannya ada garis coklat kecil di atasnya. Mau nipu kita? Lo terlalu naif. Apa lu? Coba bilang lagi. Gue bilang lagi. Mau apa lo sama gue? Ish. Cuyuan, kamu gila ya. Minta maaf sekarang. Anak ini udah sinting. Berani kamu bikin ribut di sini. Salah apa bilang yang benar? Tuan Tang makan ginseng palsu. Nanti dia sakit. Siapa yang tanggung jawab? Berhenti ngarang cerita. Anak ini matanya tajam juga. Dia tahu ginseng itu palsu. Gua bayar 500.000 buat itu. Gue udah makan ginseng. Lebih banyak dari umur lo. Barang sampah kayak gini. Mau nipu siapa? Tuan Tang, anak ini fitnah saya. Tolong beri saya keadilan dong. Cuyuan, cukup. Kenapa binatang ini? Keluar dari sini sekarang. Penjaga, usir pembuat onar ini sekarang. Dasar kurang ajar. Gue pergi sendiri. Cuyuan, kamu bikin aku kecewa banget. Aku pikir kamu bisa berubah jadi baik. Jadi orang baru. Kasus Yaya itu nggak bikin kamu mau berubah sama sekali. Tang Suyi salah. Kayak kamu, aku nggak pernah nyerah soal Yaya. Aku bukan lagi Cuyuan yang dulu. Sekarang aku di luar bayanganmu. Dasar sampah mulut besar. Bajingan kayak kamu harusnya dipenjara biar kapok. Kamu nggak mau dengar kenyataan. Aku nggak mau buang napas. Cuyuan, biar aku adil. Lanjut. Aku yang bawa kamu ke keluarga Tang. Aku berharap kamu bisa jaga mereka berdua. Tapi kamu kehilangan semuanya. Keluarga Tang udah nggak hebat lagi. Bahkan cucuku nggak tahu dari mana. Hidup atau mati, siapa tahu. Hari ini, hari besarku.
Kumohon kasihanilah. Ampuni keluarga Tang. Pergi sana. Oke. Kamu nggak akan kemana-mana. Lo nggak bisa kemana-mana. Itu bukannya Tuan Muda Kian. Gue dengar tadi malam, pestanya diserang. Dia udah bukan laki-laki. Iya, keluarga Kian kirim ribuan orang buat cari dia. Dan banget sih. Cuyuan, lo berani banget ya. Berani nongol di sini. Di pesta keluarga Tang, lo tahu nggak? Gue cari lo seharian. Lu bikin masalah lagi. Lu kan Tuan Muda Kian. Benar. Si Cuyuan ini bikin gue masuk rumah sakit. Dan rebut tunangan gue. Hari ini, gue cabut nyawanya. Mau Tuhan turun sekalipun, nggak bakal bisa nolong dia. Tuan Kian, ini nggak artis hubungan sama kita. Cuyuan udah diusir dari Tang. Dia bukan Tang lagi. Tuan Kian, Cuyuan, dia cuma hilaf waktu itu. Tolong maafin aja ya. Jangan mohon buat dia. Kamu, lu nggak takut sama sekali. Lu mau biar Yaya nggak punya ayah. Nah, jangan bodoh. Dia dari 4 keluarga besar. Kita nggak bisa lawan mereka. Biarin si brengsek Cuyuan. Aku sendiri. Oke. Mengawal. Saat dia keluar, kasih dia pelajaran. Kalau gue jadi lu pikir dulu, atau lu bakal lebih parah. Cuma lo, kamu lagi bakal hancurin lo hari ini. Atau gue bukan Ken. Hajar dia. Mati kau. Jiang Miaoyin CEO Jiang Seng Group. Datang untuk ucapin selamat ulang tahun. Kok dia? Wanita ini, dia beneran pewaris keluarga Jiang. Tuan Kian, soal ini bukan dia. Ini kan tunanganku. Kenapa hari ini kau abaikan teleponku? Tapi pas cowok ini kena masalah, kau datang. Cepet banget ya. Aku nggak pernah bilang iya buat lamaranmu. Gimana bisa aku tunanganmu? Aku dan Pak Jiang udah bikin kesepakatan. Kalau berani batalin, warga Jiang bakal hadapi amarah One Long Group. Ingat kata-kataku. Tuan Kian, kau bahkan bukan laki-laki sejati sekarang. Perjodohan Jiang dan Kian sekarang batal. Apa katamu? Nih, 2 kado besar. Yang satu dari keluarga Jiang, yang satunya dari Cuyuan. Nona Jiang udah datang. Silakan duduk. Ada kerjaan nih. Aku nggak lama kok. Cuyuan mau ikut aku. Nona Jian, kalau aku nggak salah, 2 kado ini, dua-duanya dari kamu kan? Aku nggak tahu Cuyuan ngapain sampai kamu suka. Tapi percaya deh sama aku. Aku nikah sama dia 8 tahun. Aku paling tahu, dia itu cundang banget. Terus kenapa? Maksud kamu apa? Aku cuma harap Nona Jiang nggak ketipu. Kamu pikir kamu siapa? Ngomong ke si Ujang Kor kayak gitu. Kamu jaga mulut. Aku berani bentak dia. Keluarga Jiang, sombong banget. Kami yang nggak terima. Diam. Kurang ribut apa? Kalian semua diam. Siapa yang berani ngomong lagi? Berarti nggak hormat sama keluarga Kian. Aku habisin malam ini. Miao Yin, kamu yakin ini? Mau pergi sama pecuntang ini? Aku udah cari tahu dia. Dia di keluarga Tang. 8 tahun. Nggak ngapa-ngapain. Sekarang dia tinggal di gedung bobrok. Dia nggak punya duit 2 juta. Ya, itu sih bener. Jian benar. Kalau kamu pilih Cuyuan, kamu bakal nyesal selamanya. Aku cuma percaya penilaianku sendiri. Walau Cuyuan orang gila, aku tetap ikut dia. Jadi kelanjangmu, jatuh di cincang. Kamu terima? Kamu udah Kian. Keluarga Jiang itu 1 dari 4 klan besar. Ayahku sendiri nggak bisa putuskan semua. Kamu udah ancam aku berkali-kali. Sampah busuk kayak kamu. Dibanding Cuyuan, kamu bukan apa-apa. Aku dengar kamu Kian udah kehilangan kejantanannya. Kenapa enggak? Tinggalin Nona Jiang. Brams, kalian semua bakal menyesal. Grup Johnson, bersiaplah untuk kehancuran. Siap-siap saja. Keluarga Kian yang kecil. Berani bicara besar begitu. Coba bilang lagi. Gue bilang, keluarga Kian lo cuma ikan kecil. Berani sok jagoan. Apa? Gue denger bener. Lo udah gila. Cuyuan, jangan main api. Biarin dia. Dia bukan Tang lagi, bukan orang kita. Penjaga, seret pancingan ini keluar. Hajar dia. Tuan Kian, yang terjadi bukan salah Cuyuan. Kalau ada masalah, kita bisa bahas nanti. Lihat apa yang mereka lakuin ke gua. Bahas persetan. Bajingan ini masih malam ini. Tuan Kian, lu mau lawan keluarga Jiang? Santai aja. Malam ini, gua bakal bunuh bajingan ini. Gawat. Tuan, kita tersepuh. Apa maksud lo? Siapa berani kepung keluarga Kian? Ada orang yang ngaku dari persekutuan. Tangkap semua anak buah kita. Persekutuan? Ngapain mereka? Di sini,
Bro, persekutuan cincang. Persekutuan itu anggaplah macam-macam. 4 keluarga besar, semua tunduk sama mereka. Mereka kuasai setengah kota. Kita tunggu aja. Persekutuan cincang telah tiba. Kami bawa hadiah untuk keluarga Tang. Persekutuan cincang. Bawa hadiah buat keluarga Tang. Tamu terhormat, keluarga Tang, sungguh beruntung banget. Orang persekutuan tuh. Dulu waktu itu, aku pergi sama ayah ke suatu rapat dan ketemu ketua sekali. Tapi kita sama persekutuan. Gak pernah kerjasama. Peduli amat. Ini cerita bagus banget. Setelah putus sama Cuyuan, keberuntungan keluarga Tang balik lagi. Kekuatan persekutuan cincang. Gede banget. Uang yang beredar aja miliaran. Dan mereka udah ada 100 tahun. Cincang bisa kehilangan 4 klan. Tapi tanpa persekutuan cincang, seluruh kota bakal runtuh. Pak Jiang, kenapa orang persekutuan ke sini? Ada kabar sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Kayaknya malam ini nggak bisa ditebak. Kami yang muda menyapa persekutuan. Para tetua terhormat, maaf sambutan kami kurang. Mohon, maafkan kami. Keluarga Tan, keluarga Jian, keluarga Kian, dan semua yang hadir malam ini. Kami datang hari ini mewakili seseorang. Jadi, kita lewati aja. Basa-basinya. Kami cuma mau 2 hal. Yang pertama, hadiah buat Tuan Tan untuk ulang tahun ke-60. Bawa masuk. Wah, persekutuan cincang memang total. Hadiah ini nilainya lebih dari 60 juta. Enggak, 80 juta. Dengar itu? 80 juta. Mama, dengan uang ini, Keluarga Tang bisa bangkit lagi. Ketua Gao, kalau butuh apapun dari keluarga Tang, bilang aja. Ini dia, mantan ketua. Ketua Long. Pak Jiang, Anda kenal dia? Tentu saja. 4 besar lama dihancurkan sama dia. Makanya kita dan Kian bisa naik. Katanya dia udah tua sekarang. Dan akhir-akhir ini kena penyakit parah. Dia nggak muncul di depan umum cukup lama. Kakek Long. Ya ampun, kalau butuh apa-apa, bilang aja ke saya. Yang siap melayani. Hadiahnya sudah tiba. Yang tadi telepon, teman muda itu, keluar dong. Saya yang telepon tadi. Kamu panggil aku, Ya, aku udah dengar soal Gil Qingchen. Selalu pengen ketemu Master Long. Jadi aku harus coba cara ini. Keluarga Kian dan Gil sedehat itu. Baru tahu aku. Banyak hal yang kamu nggak tahu. Kabur sama sampah. Aku bakal pastiin kamu dan perempuan ini menyesal udah lahir. Jangan bohong, tanpa mikir dulu. Bohongin Master Long. Nggak bakal berakhir baik. Mana berani, Kakek Long? Aku yang manggil kamu. ya mungkin itu kamu. Itu memang aku. Ngapain aku bohong? Anak muda, keserakahan bakal jadi kehancuranmu. Hong jelaskan, Tuan. Nomor telepon pribadi. Nggak ada yang Cincang tahu. Welcome di Xiaozhou. Orang-orang besar di luar sana. Cuman beberapa yang bisa temui aku. Selain Master Tao, pemimpin sekte, panglima perang. Klan kecil, kayak Qian, nggak bakal bisa temui aku. Maksudnya itu, kamu nggak pantas. Wah, ini bakal seru. Kamu berani banget ya, Kian. Orang besar kayak Master Long mau deket sama dia. Aku butuh lebih dari 300 hari. Cuma buat dapat nomornya. Kali ini, kita sini buat satu hal lagi. Habisi keluarga Kian. Apa? Ketua Gil Qingchen. Tolong, selidiki ini. Keluarga kami bertahun-tahun. Bisnis kami jujur. Kami nggak pernah ganggu siapapun. Pasti ada kesalahan di sini. Kalian ganggu. Orang yang salah. Siapa? Omong besar. Jadi ini guild di atas 4 klan. Kenapa mereka kasih ayah-ayah dia? Karena Tuan Tang sangat dihormati. Bahkan petinggi Gil Qingchen hormat sama dia. Tunggu, enggak. Aku nggak pernah berurusan sama Gil Qingchen. Masa sih? Ya, tapi kan mereka baik sama kita. Itu hal bagus. Lebih baik pecundang Cuyuan datang tangan kosong. Ketan, udah hancur. Bisa dia bertahan malam ini? Siapa tahu. Tuan Muda Kian benci banget sama dia. Dimanapun, dia bakal tamat. Kenapa berisik banget? Itu pengen aku mati. Ya,
Kami pengen kamu mati. Tunggu, berhenti. Pemuda itu punya masalah sama Kian. Musuh dia sekarang. Jadi musuh Gil Qingcheng. Jadi keluarga Kian tamat. Gawat banget. Siapa yang kuganggu? Nggak berani aku. Bukan guild. Tolong selidiki itu, tolong. Mungkin kita udah mati. Tanpa tahu kenapa. Ada yang bikin Guild bergerak lawan keluarga Kian. Ya, tapi siapa? Dulu 4 kepala klan memohon bareng. Tetap nggak bisa bawa keluar ketua-tua. Pasti orang besar. Mama Jiang, kalau Kian jatuh, pertunanganmu sama Tuan Muda Kian bakal batal. Semoga sih. Guild muncul di sini. Aneh banget. Hadiah buat keluarga Tang. Hancurkan keluarga Kian. Jangan-jangan kamu ya? Ketua Guild, tolong. Jujur saja. Kalau aku tahu siapa yang jebak keluarga kita, akan kubuat mereka menyesal selamanya. Sayang sekali. Sampai sekarang, aku masih nggak tahu siapa orang itu. Apa? Paman muda, jangan sembunyi. Keluar. Tolong tunjukkan dirimu, kawan. Aku di sini. Aku di sini. Cuyuan, apalah itu, Pak? Kamu gila ya? Telepon itu, kamu yang buat. Betul. Itu, kamu. Dua syarat itu, Aku juga yang buat. pertama, hadiah buat Tuan Tang untuk ulang tahun. Kedua, aku ada masalah sama Kian. Akhir-akhir ini, harap pada tetua di guild bisa bantu. Bocah, berani banget kamu. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu berani macam-macam sama aku. Tentu saja tahu. Yuan, berhenti ngomong-ngomong kosong. Siapapun di sini bisa lakuin itu. Tapi kamu, nggak mungkin. Guild dagang cincang. Kamu pikir bisa sampai level itu? Tutup mulutmu. Berhenti omong. Urusan kita nanti. Dasar selingkuhan. Kian Chen, kamu nggak peduli sama keluarga kita? Kamu bikin hidup, aku jadi neraka. Aku balas kamu. 10 kali lipat. Anak muda, panas banget kepalamu. Pak tua, aku nggak tahu mau bilang apa. Mulai sekarang, yang nggak terlibat, siapa yang ngomong lagi? Lawan aku dan Gil Qingcheng. Tanggung akibatnya. Bajingan Cuyuan itu, dia gila. Berani dia tipu Gil Qingcheng. Untung kita udah usir dia. Ma, nang dulu. Lah, siapa namamu? Aku Cuyuan. Jadi kamu yang baru dicerai keluarga Tang. Jadi kamu yang diusir Tang. Dari keluarga kan? Ya gua. Gimana lu dapat nomor ini? Rahasia nggak bisa sembunyi. Semuanya itu rahasia kota ini. Gue tahu. Cepat ngomong. Atau awas. Tunggu, biar dia bicara. Kamu, ketua kamar cinceng. Kau wanian. Agustus lalu lo curi. 1,3 miliar. Dan kamu, kepala Lin. 2 tahun lalu istri lo hamil. Sekretaris lo juga. Dia lahirin anak lo. Dan kamu. Cukup. Berhenti ngarang. Ya, jaga mulut lu. Pikir baik-baik. Apa yang terjadi? Gua bohong atau enggak? Lo tahu daripada aku. Diam. Dasar bodoh. Anak muda, aku yakin kamu yang telepon itu. Dan aku percaya yang kamu bilang, Pak Tua, aku suka nyalimut. Tapi, pikir baik, apa yang terjadi nanti? Kamu belum tepati janjimu. Siap-siap lawan Gil. Tentu. Apa yang udah aku lakukan? Aku tanggung. Wah, berani juga. Dia tamat. Terus, Salahnya sendiri. Aku sekarang nyatakan, keluarga Kian, kalau berani ganggu Cuyuan, berarti lawan Guild, keluarga Kian akan dimusnahkan dari Qingcheng. Apa? Gue mau bilang, keluarga Kian ganggu Cuyuan lagi, kalian bakal berhadapan sama Guild Qingcheng. Ya ampun, Tuan Muda Kian. Berani banget. Pantas saja, kuasai 4 klan. Gil Qingcheng. Pak Jiang, kita pergi sekarang. sekarang lihat, Chen Chen kayak gini. Seneng banget gua. Gimana Cuyuan bisa lakuin ini? Bikin guild mau bantu dia. Tapi kalau makin runyan, Cuyuan tetap. Gua juga tetep. Kenapa gua harus berapa ya bayar lo? Buat lawan keluarga kami. Kami kasih 10 kali lipat. Yang dia kasih, itu yang kalian kita bakal capai seumur hidup. Anak muda, kami tunggu kamu di luar aula. Ayo pergi. Brengsek lu. Gimana lo lakuin ini? Tebak. Lo pikir lu bisa? Gua juga nggak percaya.
Dia gabung kelentang kami. Mama takut dan gak mengapain pun. Sekarang, dia bohong lagi. Ya, gua paling kenal dia. Egois banget. Dia pasti takut balas dendam Kian. Jadi dia tipu Gil kesini. Lo mau gue? Mati banget ya. Gua berharap tiap hari. Nggak sabar. Pergi ke neraka sekarang. Yaya udah pergi. Lama banget. Kamu ayahnya. Apa yang kamu lakuin? Tiap hari aku cari dia. Terus sekarang Yang cari dia bukan orang biasa. Kekuasaan mereka kuasai King Cheng. Di atas segalanya. cukup. Berhenti bohongin aku. Oke. Karena kamu bilang semua ada ini. Sekarang aku ngerti. Semua orang di sini. Mulai hari ini, aku dan keluarga Tan sudah selesai. Tidak ada hubungan lagi. Hey, Kalian keluarga Tang. Kenapa nggak percaya kata Cuyuan? Nona Jiang, kamu nggak kenal dia. Dan ini urusan keluarga kami. Karena kamu nggak mau. Ya ini. Biar aku yang ngambil. Dasar bajingan selingkuh. Aku nggak akan lepaskan kamu. ayah, balik ke Cincang. Ada yang ngebully aku. Ayah, pulang sekarang. Ada yang ngebully aku. Aku beneran kehilangan dia. Hah, Cuyuan ketemu sama Gil. Wah, hoki banget ya. Tapi Sekarang dia udah putus sama keluarga Tang. Kita nggak bisa nikmatin hokinya. Cari masalah sama Cuyun. Artinya, cari masalah sama Gil juga. Tanpa backing gede itu. Coba bilang, gimana dong? kenyataannya simpel aja. Si Cuyuan ini pasti pakai cara kotor. Biar Guild mau bantu dia. Cuman buat pamer di pesta ini dan sembunyi dari keluarga Kian. Dan juga buat malu aku. Tapi tetap dia bayar mahal banget. Kalau ketahuan nanti Guild bakal bunuh dia sebelum dia sadar. Serius loh? Percaya deh sama gua. Ya ampun, itu sih sempurna. Berarti kita putus dia sama dia di waktu yang tepat. Orang kayak dia harusnya mati di jalanan. Bener banget. Bocah kita mati. Wei, Cuyuan, mungkin masih punya kabar soal Yaya. Mungkin bantu lagi dong. Aduh, anak bodohku. Di saat kayak gini, masih mau sama dia. Lebih baik jaga-jaga. Jangan ambil risiko. Cuyun sama Gil deket banget. Kamu bikin dia marah. Mereka bakal hancurin Tang. Oktan, orang kayak Cuyuan nggak bisa atasi ini. Shui, tenang aja. Ayahku kenal orang-orang di Guild. Malam ini aku tanyain buat kamu. Cuma masalahnya, Terus kenapa? kalau nggak bisa, aku bantu kamu. Selama sih dia, asal bisa bantu kamu, aku lakuin apapun. Shui, kamu rasa aku tulus kan? Wei, aku masih mau cari Yaya dulu. Soal mungkin kita tunggu dulu. Tenang aja, Yaya dan Cuyuan. Serahin ke aku. Segar banget. Orang tua ini hidup lagi. Bagus banget. Anda tumpuan kami? Cuman semua orang pasti senang banget. Wancu, kami berhutang budi pada Anda. Saya tusuk 49 jarum. Laut darah, 3 yen. Tegu. Apa titik utama? Lalu alirkan ke saya. Dulu, dia diserang. Luka dalam tubuh. Udah hampir sembuh. Untuk perawatan, minum obat herbal. Luar biasa. Taruh di mana? Persis, Wancu. Siapa sangka? Wancu masih muda tapi punya kemampuan penyembuhan ajaib. Saya tambah 10 tahun lagi buat Anda. Anda harus layani rakyat. Cinceng dengan baik. Kursi Tuhan, kamu udah selamatkan nyawa kakek tua ini. Token ini, ambil ini. Ini adalah selama 1000 tahun terjebak, aku selamatkan. Dia juga nggak pernah lihat benda ini. Bukannya ini Token Raja. Satu perkota yang punya. Kuasai semua. Para master di kota. Ketua, kasih dia aja. Kenceng, segalanya bakal berubah. Selamat, Wancu. Mulai sekarang, di Cinceng, cukup tunjukkan token ini ya. Semua guild di Cinceng bakal bantu kamu. Serius. Semua yang pegang token ini, semuanya 1 dari 1.000.000. Token ini menyimpan rahasia besar. Aku udah tua, aku udah nggak berguna. Tapi kamu menini Yosok untuk punya ini. Terima kasih, Tetua. Tuan, ada yang nggak beres?
Aku terjebak di hari yang sama, hidup yang sama. Ayah, tolong aku. Yaya udah lama pergi. Bukan orang biasa yang bawa dia. Baiklah. Aku bersumpah akan temukan orang yang bawa anakku. Tuan ada kabar buruk. Ada masalah. Tenang dulu. Jaga sikap. Aku baru aja dapat hidupku kembali. Kabar baik aja. Apa yang bisa salah? Ini luar, Lanjang datang, Nona Jang sendiri, mau kita serahin dia. Berani banget. Kanjeng yang cuma segitu. Berani bikin masalah di sini. Mereka bilang, serahin siapa? Bilang, itu orang namanya, Cu kata mereka. Wah, itu aku dong. Wah. Kamu nak udah dapat hati wanita ya. Aku dengar Nona Jiang itu cukup cantik banget. Cinceng, tak tertandingi. Semua orang pasti iri sama kamu. Tuan Long, Jangan dong, udahin aku. ayo. Wih, Nona Jiang. ayo. Mono, sini bantu. Aduh, udah dapat. Ayo, jalan. Nona Jiang, bawa banyak orang. Nemuin orang tua ini. Tuan Long, ya aku datang jemput orang. Kurang ajar. Kau bicara sama siapa? Tentu saja, kau nggak bisa ketemu Cuyun. Aku. Kamu mau? Apa? Terus kenapa kalau aku nangis? Aku bakal nangis aja. Dan nggak mau pergi. Menarik. Kalau aku nggak bisa ketemu Cuyun, aku nggak akan pergi. Nona Jiang, tenang aja. Kami nggak akan nyakitin Tuan Cu. Sama sekali. Dia di mana? Tuan Muda Cu, keluar sekarang. Buat aku, Dasar brengsek. Semalaman. Dia nggak ada di kamar aku sama sekali. Kamu tahu nggak aku? kenapa? Aku khawatir banget tahu. Santai. Di Cinceng, tak ada yang bisa nyakitin aku. Benar. Aku udah kasih stempel raja ke Cu Yuan untuk balas. Jadi penyelamat nyawa. Stempel raja. Kamu tahu ini? Salam hormat yang mulia Raja Langit. Bangun. Ini apa? Kamu nggak tahu. Bertahun lalu, seorang master datang dan akhiri semua perang klan. Dia dulu raja tertinggi. Tokennya wakili dirinya. Token itu adalah sang raja. Tetua, ini apa? Aku nggak nyangka Cinceng simpan rahasia sebesar ini. Aku sendiri nggak tahu. Anak muda Cu, Cincang sekarang penuh dengan sampah. Moral udah hancur karena kamu dan keluarga Jiang sekarang udah nikah. Kamu harus pakai kekuatan kami untuk lagi satukan Cincang. Maksudmu bahwa Kami orang tua udah terlalu tua sekarang, lewat masa jaya. Udah waktunya mundur. Mulai kini, Cincang punya nama atau kacung tergantung pada Cu Yuan untuk putuskan. Wan Long, lu jebak gua. Tuan Cu, mulai hari ini lu pimpin guild jadi bos. Guild Cincang. Kita semua di sini siap melayani. Kami berjanji setia pada lo. Kan Jiang, siap melayani? Kita semua tunduk pada lo. Kalian gila semua. Ini kesempatan besar buat lo. Jangan sia-siain. Pikirin anak lo dong. Oh, Tuan Cu, lu punya anak. Anak gua diculik. Tolong bantu gua. Tuan Cu, tinggal bilang aja. Gua yang urus seluruh Guild Cincang. Percaya, 3 hari lagi pasti ketemu. nggak semudah itu. Gua udah sering selamatin Tuan Long. Setiap kali mereka bantu gua besar-besaran, tapi tetap kali ini ya lebih banyak waktu cari Yaya. Peluang lebih besar sekarang. Semoga Tuan Muda Cu, kau meremehkan kami. Tidak, Pak. Aku temukan keluarga Kian dan kelompok Luawang. Luawang? Gak pernah dengar. Kalian pernah dengar? Jadi ini terkait keluarga Kian? Tuan Muda Cu, masalah ini kami akan tangani sepenuhnya. Terima kasih, Teto. Hei, pinjam dulu tokenmu. Buat apa? Keluarga Kian. Aku paham. Malam ini aku ikut dengarmu. Tuan Cu, apa kau? Malah masalah? Ya, Kalian semua dengar. Malam ini ikut aku. Habisi keluarga Kian. Siap, Pak. Ayah, bantu aku dong. Ini keterlaluan. Abang Jian, putriku, ditipu sama gombalannya. Aku memang mau gabung klan kita lewat pernikahan. Suyuan bikin aku jadi mandul. Aku takutkan kita berakhir di aku. Ayah, Jaga mulutmu. Ayahmu masih hidup. Ayah, hidupku sengsara banget. Masalah ini soal kehormatan dua klan kita. Kalau kita ampuni dia, kekuatan dua klan kita pasti akan melemah. Di Cincang, nggak mana ada yang berani perlakukan klan begini. Orang ini mesti mati. ayah, apa kita sekarang kirim semua orang
tangkap anak itu. Lalu, tenang aja. Setahu gua, Yuan udah ditangkap sama Gil. Seharian gak ada kabar. Kayaknya dia udah mati sekarang. Macam-macam sama Gil. Mati loh. Ketua mereka. Dalam satu malam aja. Musnahin 2 klan kuno sekaligus. Semua mati. Pas beritanya nyebar, satu kota gempa. Bener, Gil Qingcheng itu naga yang kuasai kota ini. Semua bapak kaya, klan-klan nggak bisa nandingin raksasa ini. Ayah, gimana kalau dia dilepas? Terus gimana? Kamu masih polos banget. Aku, Tuan besar kalian yang pertama. dasar sampah. Berani kamu datang ke sini. Kamu mati. Diam lo. Lo, bajingan. Berani banget lo. Tubuh punya 215 tulang. Lo cuma patah 1. Chu Yuan, gua bunuh lo. Lo nggak pantas. Sakit. Ya, tolong aku. Berhenti. Chu Yuan, lo gila ya? Pak Manjang, demi Miao Yen, gua saranin pergi sekarang. Ancam gua. Lo siapa? Mulai sekarang, lo siap-siap aja. Chu Yuan, lo emang nekat banget. Bill Qingcheng nggak bakal lepas lo. Bajingan itu. Enak gua. Pergi seharian. Dia kemana sih? Orang kayak lu, nggak layak jadi ayah. Miao Yen demi Jiangsheng Group udah korbanin semuanya. Dan kamu rakus sama harta. Kamu paksa dia. Jadi alat nikah politik. Dipaksa kawin. Jangan berani fitnah. Abang Kian, kamu lihat bocah kurang ajar ini. Liar banget. Anak saya masih muda dan polos. Dia tipu dia. Makanya dia lakuin hal yang salah ke Tuan Muda Kian. Tadi, aku salah. Kamu nggak pantas jadi ayah. Kamu nggak layak. Jadi manusia, sombong banget. Kamu tahu, ini tempat apa? Tentu aku tahu. Tian Jingsan, kamu besarin anak yang bikin masalah di mana-mana. Anak manja. Kalau ayah, hari ini aku lawan. Demi semua yang kamu tindas. Dan cari keadilan. Kamu pikir kamu siapa? Waktu aku kuasai kota ini, kamu masih bayi. Hari ini, aku hancurkan keluargamu. Dasar gila. Pengawal, tangkap dia. Mana mereka? Percuma. Keluarga Kian kamu udah ditumbangin. Keluarga Kian semua udah ditumbangin. Miao Yen, kamu ngapain sih? Diam. Kamu dan aku. Sejak malam itu, kita udah selesai. Aku ayahmu. Beraninya kamu hianati aku. Dasar jalan murah. Berani bawa pecundang ini. Chu Yuan jauh lebih hebat dari kamu. Dasar kasih minta guna. Keluarga Jiang. Emang besarin. Anak yang hebat ya. Ini. Aku datang malam ini buat kasih tahu kalian. Keluarga Kian bakal lenyap dari Qingcheng. Tahu nggak? Kamu bicara sama siapa? Musnahin keluarga Kian. Emang lu siapa? Ha? Tambah kita Gil Qingcheng. Sekarang kita punya hak buat tendang Prancis selamanya. Oh, ketua Gao. Kenapa ada di sini? Kira klan-klan di Qingcheng hidup damai dan rukun satu sama lain. Tapi kalian keluarga Kian sombong banget. Kalian nggak peduli sama kami. Enggak. Kami cuma godain anak. Bercanda aja, haha. Oh, itu ya? Iya. Tua Gao, gimana? Kalau kita ke hotel, minum dulu dan bahas soal kerja sama kita. Silakan. Kau nggak pantas. Kau tahu siapa Tuan Chu? Lawan Tuan Chu, sama aja lawan. Kamar dagang Qingcheng, Chu Yuan. Dia cuman pecundang yang diusir, ngantuk nggak guna. Kenapa kalian bantu dia? Belum paham juga. Tuan Chu, ketua baru kami. Apa? Nggak mungkin. Kamu serius? Ya, cuman aku. Aku udah suruh orang cari info dia. 8 tahun lalu, dia nikah masuk, nggak ngapa-ngapain. Terus diusir keluar. Anaknya juga, dia kehilangan. Dia cuman sampah nggak guna banget. Aku salah. Chu Yuan sekarang. 2 keluarga itu nggak bisa sentuh dia. Dia pimpin persekutuan. Dan nanti dia kuasai semua klan. Kamu cuma cewek. Mau apa kamu lawan keluarga Kian? Dan kita nggak akan selamat. Gimana kamu hadapi leluhur kita? Sini kamu. Apa mereka nggak ngerti aku? Anakku, kamu mau bunuh ayahmu sendiri? Aku lihat kalian semua nggak mau nyerah sampai hancur total. Tuan Chu, sudah waktunya tunjukkan pada mereka siapa kamu. Lihat baik-baik. Kor ini Daulat Raja. Raja. Kok dia punya? Mustahil. Hei, Ayah. apa benda ini? Ucap ini nggak mungkin asli. Ini Kian Qingsan. Kamu lupa? Sumpah 100 sujud pada raja. Daulat Raja.
Keluarga Kian, Jiang Baiwan, dengar semua. Aku nyatakan, mulai hari ini, Lan Qian diusir dari Qingcheng. Keluarga Kian diusir dari Qingcheng. Itu apa? Asli, token raja. Jawab. Gimana? Kamu dapat token ini? Udah hilang. 100 tahun. Apa? Yang kuasai Qingcheng. Dan 100 klan. Satu token tampil. Guncang negeri. Satu token jadi raja. 9 token jadi kaisar. Akan berubah. Nasib Qingcheng akan berubah. Jiang Baiwan. Ada apa sih ini? Tuan muda, kita dalam masalah besar. Itu bukan raja. Yang punya satu akan jadi penguasa kota. Pimpin sejuta prajurit. Apa? Qian Jingsan, sekarang kau tahu itu token. Akui dosamu. Tunggu, kita nggak salah apa-apa. Kejahatan apa? Ini semua dia. Tuan Chu itu, dia yang mukul aku duluan. Betul, Tuan Chu ngajak pesta kita. Nyerang Qian muda dan bawa anak perempuanku. Kalian dengar itu kan? Qian Jingsan, kau manjakan anakmu. Biar dia langgar hukum. Tindas klan lain. Demi untung. Kau bersalah. Dan kau, Qian Chen, kau culik perempuan. Laki kita batin jadi ibu kesas. Dan kau berani serang kedua. Kau bersalah. Dan kau, Jiang Baiwan, paksa nikah. Bertahun-tahun, banyak kejahatan. Waktu kau bangun, Mang, kau rugikan warga desa. Hari ini, kau akan tegakkan keadilan. Singkirkan klan Qian dan Jiang. Yang busuk. Rahasia kotor 4 klan dalam 1000 tahun putaranku. Aku tahu semuanya. Enggak bisa lari dariku. Gue akan tegakkan keadilan dan singkirkan kalian berdua sampah dari kota ini. Kayaknya Pacu bener. Kalian semua emang busuk sampai ke tulang. Kalian sudah terkepung. Nggak bisa lari lagi. Pacu, saya gagal didik dia. Tolong, kasihanilah kami. Bang Chu, ini semua salah saya. Kamu orang besar. Maafin aja. Ampuni saya. Gua pikir kata-katamu tadi. Kalau gua cuman orang biasa. Aku masih hidup sekarang. Iya pasti. Tentu saja. Beneran, gua nggak akan gitu. Lu yang minta? Orang bayar, lawan bos baru kami. Dan lu tamat, keluarga Kian. Berani lawan Pacu. Menyedihkan. Iya, saya salah. Pacu, tolong ampuni saya. Oh ya, gua sama keluarga Kian, kami nggak dekat-dekat amat. Itu semua ide mereka. Miaoyin, demi aku ini ayahmu. Kamu nggak bisa biarin aku mati. Lebih baik kamu pikirin. Ini mana tadi? Amalah kakek. Bang Chu, tolong ampuni saya. Ini semua salah saya. Udah telat. Gak ada yang bisa selamatin lu. Gua tanya sekali. Bulan lalu di dermaga Qingcheng. Kamu bawa anakku kemana? Hah? Maksudmu? Anak itu? Anakmu? Salah. Aku cuma tahu dia dibawa sama orang kaya namanya Long. Itu aja yang aku tahu. Mau mati ya? Enggak. Aku nggak berani. Kalau kamu habisi seluruh klanku, aku tetap nggak berani. Aku beneran nggak tahu. Oh, Ya, penguasa bawang. Nggak ada yang berani. Macam-macam sama dia. Tuan Chu, apa perintahnya? Sebarkan berita. Mulai hari ini, di Qingcheng, Lan Qian musnah. Siap, Tuan. Mulai hari ini di Qingcheng, gak ada Qian lagi. Jiang Miaoyin jadi ketua baru, pimpin 4 klan besar. Seluruh guild harus dukung dia. Baik, Tuan. Pengawal, mama mereka. Tuan, kau tolong. Kalau bisa, lepaskan kami. Aku kasih hadiah yang bakal sedangkan guild. Maafkan aku, Chu Yuan. Tolong kumohon, lepaskan kami. Tolong ampuni kami. Jangan. Tunggu. Chu Yuan dengar dulu. Jangan. Chuyuan, Jiang Baiwan dia. Tolong ampuni dia. Sekali ini saja. Baiklah, Tuan Chu. 3 hari lagi, pesta sungai. Dari guild, pesta besar. Saat itu, mereka undang semua klan. Langsung aja. Asal caranya, kamu harus datang sendiri. Kita umumkan posisimu sebagai ketua baru. Kalau enggak, orang-orang nggak tahu kamu pimpin guild. Dan bakal bikin masalah. Oh gitu ya. Ketua kau bener. Kasih tahu keluarga Tang siapa kamu. Mereka udah terlalu kasar sama kamu. Ini dia, undangan gala. Ada juga kursi tuan rumah. Baiklah, aku datang deh. Pesta sungai ini Bagus banget. Aku terjebak di hari yang sama, hidup yang sama, Kus. Ayah, tolong aku. Pikirin cewekmu. tapi si keluargaku. Aku juga takut. Aku sumpah bakal cari orang yang ambil anakku. Makasih Tuan Muda yang kita bisa masuk ke ruang perjamuan ini. Lalu ada kejadian besar. Soal perjamuan malam ini. Perjamuan sungai ini pesta besar tiap tahun.
Ya, penting sih. Tapi ini yang beberapa hari lalu. Soal Chuyuan ya. Bukan. Keluarga Kian dan Chuyuan. Setelah ribut itu, Tuan udah Kian ditangkap guild kan? Iya. 3 hari lalu, keluarga Kian diusir dari guild. Bahkan Jiang, yang di tangan, si Jiang Miaoyin, ambil posisinya. Dia toh keluarga Kian. Bukannya nomor 1 dari 4 besar. Dan mereka diperlakukan gitu. Jadi ya, jangan macam-macam sama guild. Tapi ada kabar bagus. Dengan Jian pergi, keluarga yang kita berhasil masuk ke 4 besar. Mulai sekarang di Qingzheng, aku dapat apa yang aku mau. Apapun itu. Oh iya. Wah, selamat ulang tahun. Jangan lupa, kita datang ya. Tentu dong, bro. Tante tahu perasaanku ke Shuyi. Bro Wei, tahu kan soal Chuyuan? Shuyi, jujur aja. Chuyuan udah tamat. Apa? Hei, kamu bagus banget. Sejak pesta Tuan Tang, guild bawa dia. Nggak ada kabar dia. Pasti guild udah menyiapin dia. Emang pantas sih. Rancian yang besar. Lenyap gitu aja. Apalagi dia, si pembuat onar. Emang pantas. Terus yaya kita, apa kalau nggak punya ayah? Aduh, anakku yang polos. Jangan, kasihan sama dia. Dia cuma bawa masalah buat keluarga Tang. Tuan muda yang lebih baik. Dia ajak kita ke pesta sungai. Bentar lagi, kita bakal ketemu semua bos besar guild di Qingzheng. Tante bisa aja. Dia masih hidup. Kok dia masih hidup? Chuyuan, ternyata kamu Kalian ngapain di sini? Dengan kekayaan keluarga Tang, kalian nggak bisa masuk pesta sungai. Wei yang bawa kami masuk. Chuyuan, kamu kemana aja? Setelah malam itu, apa yang terjadi? jawab sekarang. Dengan hubungan kita yang kayak gini, nggak perlu jelasin ke kamu. Bukannya kamu dulu bilang, pengen aku mati. Kamu nggak pernah berubah. Udah kuduga, pecundang kayak kamu pasti lagi lakuin hal-hal kotor. Sekarang, dengerin ya. Saya bakal ketemu sebentar lagi. Masih pakai anak kita buat nyakitin aku. Aku kasih tahu ya. Soal itu, aku udah nggak punya harapan lagi. Chuyuan, aku mohon jangan pernah muncul di depan aku lagi. Dan jangan sebut nama Yaya. Alang, lebih baik ngaku sekarang. Apa yang udah kamu lakuin sama guild Qingzheng? Semua yang kulakuin dalam hidupku, kenapa harus jelasin ke kamu? Oh, gua tanya, lo kesini buat pesta sungai? Iya, benar. Lu nggak pantas di sini. Cuma keluarga kayak kami yang 4 klan besar yang boleh masuk sini. Pesta sungai, tempat segede ini, lu pikir orang sembarangan bisa masuk itu aja? Yang Wei, lo tahu gua siapa? Gua tahu. Lo ngomong sama siapa? Bocah tengik, baru 3 hari pergi. Sekarang udah berani ya? Gua nggak peduli. Semua orang sini hartanya lebih dari miliaran. Pecundang kayak lu nggak pantas. Gua sama keluarga Tang lu udah selesai selamanya. Bener banget. Kita udah selesai. Tapi Chuyuan, gua mau peringatin lu. Karena Guild Qingzheng lepasin lu harusnya bersyukur. Jangan bikin masalah lagi. Gua sama Guild Qingzheng. Berhenti buang waktu. Manajer Chen, ada yang bikin honor? Usir dia. Sekarang. Pak Chen, gua kenal dia. Nggak punya status, nggak punya jabatan. Mana mungkin dia punya miliaran? Tempat kaya atau kayak gini. Kok bisa biarin orang ini bikin rusuh? Pak, tuan rumah, mau lihat identitas Anda? Tunjukin undangan Anda, atau kasih tahu kami dari keluarga mana Anda yang hadir. Gua dari Guild Qingzheng. Lu bercanda kan? Orang ini bilang dia dari Guild Qingzheng. Dia gila ya, tapi lumayan ganteng sih. Acara ini murahan banget. Kok bisa dia masuk sih? Jadi, Wakil guild. lu pikir lu bisa? Lihat TV lu. Lu bukan siapa-siapa, nggak bisa urus mereka. Terus kamu datang, bikin malu kita. Nama keluarga Tang, kamu hancurin semuanya. Pergi sekarang. Kenapa gua harus pergi? Kalian yang pergi. Kalian keluarga Tang. Nggak pantas di perjamuan sungai. Tempat kayak gini bukan buat orang sembarangan yang nyelonong masuk. Apa katamu? Gua bilang kalian berdiri di sini hari ini kayak serangga di badai, nggak lebih. Chuyuan, mau apa kamu? Gua kasih kamu. Berhenti bikin ribut. Tuan muda yang, jangan buang waktu sama kandang ini. Terus dia dilempar keluar dari sini. Manajer Chen, saya dari keluarga yang anak sulung. Ada orang di sini yang bikin saya muak banget. Buat dia, enyah dari sini. Baik tuan, Silakan coba saja. coba aja. Kamu pikir masih bisa injak-injak aku? Hah? Chuyuan, sadar dong. Mau sampai kapan? Bikin rusuh di pesta ini? Kamu pasti udah gila beneran. Mau cari mati ya? Panggil orang, tangkap dia. Setelah pesta selesai, aku akan beri dia pelajaran. Tuan, dimengerti. Penjaga, tangkap orang ini.
Gimana sekarang? Aku layak kan? Ini kan Itu kan VIP utama. Kenapa kamu punya? Tuyuan, dapat dari mana ini? Pasti nyolong. Dari tamu VIP. Pasti itu. Dia itu maling. Betul, dia mahal aja. Nggak ada malu. Laku sekarang. Nyolong dari siapa, ha? Kalau enggak, kamu lah manggil kami. Paham? Cincang enggak segan sama lo. dasar pecundang. Buang-buang waktu aja. Aku diganggu di pesta. Siapa yang berani? Keluarga Tang, keluarga yang Paham. Minta Anda, Tuan Chu. Kami urus. 1 menit. Aku nggak mau lihat wanita keluarga Tang. Usir mereka dari pesta ini. 1 menit. Gua nggak mau lihat keluarga Tang. Usir mereka dari pesta ini. Yuan, lu jago acting juga ya. 1 menit. Pecundang. Lu pikir lu siapa? Tuyuan, lu lagi mimpi ya? Lu pikir lu Raja Cinceng? Sekarang gua emang Raja Cinceng. Sombong banget lo. Tuan Yang, manajer Chen. Orang ini, gua paling kenal dia. Dia suka omong besar. Kalian berdua, seret dia keluar. Hajar dia. Tuyuan, udah selesai belum? 1 menit. Minta maaf sekarang. Masih ada waktu. Lo beneran cari mati ya? Hajar dia. Apa yang terjadi? Anak ini jago berantem. Tuyuan, lu gila ya? Berani lu. Lu beneran mukul orang. Lihat, kita di mana? Keluarga Tang. Nggak bakal nolong lu. Lu mati. Serahin ke gua. Darurat. Semua satpam ke aula utama. Dengerin kalian semua. Pesta ini nggak butuh kalian. Dengar semua. Pesta sungai. Nggak mau kalian di sini. Mulut besar banget. Siapa? Orang ini. Gak tahu, katanya menantu. Yang diusir keluarga Tang. Pesta tahun ini lucu banget. Sampah kayak dia masuk. Kalau Gil datang, mereka tamat. Gila banget. Tuyuan, kamu udah gila. Kamu pukul orang di depan umum. Dan bicara omong kosong. Tuyuan, aku mohon. Semua akan besar ada di sini malam ini. Kalau kamu bikin masalah, Keluarga Tang, nggak bisa selamatan kamu. Badut menyedihkan. Berani. Manajer Chen. Kamu lihat itu? Ya. Usir dia. Sekarang. Siap. Stop. Acu, ada apa? Pagau, anak buahmu emang jago banget ya. Mereka bilang acara ini nggak mau ada gua. Mereka mau usir gua. Ketua kau. Orang ini masuk paksa. Biar saya usir dia sekarang. ada apa ini? Saya juga nggak ngerti. Manajer Chen, kamu tahu apa yang kamu lakuin? Ketua. Dia curi pas VP. Saya salah. Ini salah saya. Kamu tahu dia siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kita urus kamu. Salam Tuan Chu. Salam Tuan Chu, ketua kau. Membungkuk padanya. Aku nggak salah lihat kan? Bungkuknya dalam banget. Siapa dia? Enggak yang menantu keluarga Tang. Tuan Chu, maaf banget. Pertama kali Anda wakili asosiasi di sini. Siapa sangka ini bisa terjadi? Maafkan saya. Tunggu. Cuyuan. Wakil asosiasi di jamuan ini. Jadi dia beneran nggak bohong ke kita. Nggak mungkin. Hei, kamu yakin ini bener? Diam. Kamu bicara di sini. Aku dengar. Dua keluarga tadi menghina Tuan Chu. Ini penghinaan. Terbesar buat kita. Pergi dari hadapanku. Pengawal. Bawa dia pergi. Ketua. Aku salah. Aku nggak ulangi lagi. Kasih aku kesempatan. Para tatua. Ini semua cuma salah paham. Kami tadi sama Yang Chu ngobrol aja, tapi terus jadi panas. Gini aja, gue mau minum dulu buat minta maaf. Iya. Oh, beneran. Bener tuh. Ketua Gao, Bang Chu Yuan, dia ngapain di Guild? Lo nggak pantas tahu. Terus sekarang dia apa? Dia sekarang jauh di atas lo. Apa? Tuan Chu, tadi siapa dua yang ganggu lo? Keluarga Tang, keluarga yang Oke. Paham? Dengerin semua. Tang dan Yang dilarang dari jamuan ini. Keluarga yang Keluar dari 4 besar. Klan Tang dan Yang dilarang. Dari Sungai Gala Klan Yang. dikeluarkan dari 4 keluarga. Apa? Tuyuan, Ini balasan karena lawan aku. Penjaga, bawa mereka pergi. Ketua Gao. Pasti ada kesalahan di sini. Biar aku jelaskan dulu. Pergi. kau.
Cuyuan, apa maksudmu ini, ha? Kau bisa kami juga? Aku dan cewekku, Cuyuan. Aku nggak tahu gimana caramu dapat dukungan Dewan. Tapi aku tahu siapa kau. Kalau kau memang sehebat itu, cari ayah untukku. Jangan lampiaskan ke kami. Itu omong kosong banget. Tunggu apa lagi? Hah? Nggak dengar. Apa kata Tuan Chu? Tunggu. Ketua kau soal ini. Tuan yang kami nggak bersalah. Keluar. Cuyuan, gua pastiin lu nggak bakal lupa hari ini. Ayo. Cuyun, gua nggak bakal lepasin lu. Gua nggak pernah lepasin lu. Tolong. Tuan Chu, Anda puas dengan hasilnya hari ini, Tuan? Lumayan. Kalau Belum puas, saya bisa habisi. kedua keluarga itu Kop segitu. Baik, silakan duluan. Apa ini? Kenapa dia duduk kursi itu? Jadi rumornya beneran? Ketua kau udah mundur? Cincang bakal berubah sekarang. Pada tamu, halo, selamat datang di acara Kala Sungai. Kalian semua adalah keluarga dari Cincang. Hari ini saya umumkan sesuatu yang besar. Wan Chu adalah ketua baru Guild Cincang. Mana keadilan? Si pecundang Cuyuan itu dihancurkan keluarga Tang kita. Hei, coba lihat sini. Mama, ayo kita cari jalan. Shouyi, kamu baik-baik. Aku baik. Ya ampun. Tuan Muda Yang, kita harus gimana sekarang? tenang aja. Si brengsek Cuyuan cuma mau hancurin kita. Tapi nggak gampang. Aku baru telepon tadi. Cuyuan pakai cara licik buat tipu asosiasi. Terus gimana? Wait, Cuyuan beneran lakuin itu? Pasti dong. Keluarga kita kena lagi. Tante, santai. Aku punya info pasti. 3 hari lagi ada kelas 9 alam. Nanti bukan cuma klan Cincang yang datang, tapi klan tua lain dari provinsi lain juga hadir. Pas waktu itu, aku bongkar pecah Jasri, Cuyuan. Bikin dia malu di depan semua orang. Bagus. Nggak nyangka Cuyuan. Kayak gini. Kali ini aku putuskan sama dia. Gadis bodohku. Kenapa kamu nggak sadar juga? Bertahun-tahun Cuyuan yakin kita. Apa itu belum cukup? Aku ngerti. Hei, ayo nilai sendiri. Gil ini percaya omongan pembohong dan usir keluarga Tang. Gitu. Bener-bener gila. Anakku yang malang. Cucuku yang malang. Ibu, jangan gini dong. Kalau Guild nggak kasih aku apa? Aku mau mati di sini. Aku nggak mau hidup lagi. Semua klan yangku baru masuk 4 besar, udah diusir. Mana keadilannya? Aku pastikan bajingan itu menyesal. Dia nggak akan pulih. Itu bukannya Tuan Muda Yang dan Nona Tang. Wah, ini kan Tuan Muda Yang sama Nona Tang. Udah tahu kalian bakal datang. Baru aja urus keluarga Jiang. Mau lihat situasi. Dengar, lu sekarang jadi bos baru Jiang. Ya, gua mau naik ke pesta. Kita baru aja diusir dari asosiasi. Cuyuan yang lakuin. Keluarga yang kita diusir dari 4 klan besar. Bertahun-tahun kerja keras. Hancur gara-gara bajingan itu. Dasar orang-orang bodoh. Bikin Cu marah lagi. Lu, ini ulah lo ya. Pasti, lu main curang. Biar Cuyuan. Pakai asosiasi jadi backing. Lu bikin keluarga Tang celaka. Nyonya, lu suka banget nyalahin orang. Jaga omongan lu. Dulu Cu, di tempat lu pasti udah hebat banget ya. Nona Jiang, jawab iya dong nggak? Ini beneran terjadi. Iya, Jiang Miao Yin. Berani ngaku nggak? Keluarga yang nggak nakas. Biarin kamu. Dan kami nggak. Biarin kamu seenaknya di Cincang. Dengerin, aku nggak bisa ubah keputusan Guild. Sekarang, kamu baru mulai nyesel. Cerain kok Cu. Itu kesalahan terbesar yang pernah kamu buat. Cowok yang aku buang, nikmatin aja sisa anakku. Nah, abaikan dia. Ada orang tuh kan, suka banget pakai barang bekas. Bener banget. Hah? Itu ngajak aku juga dong. Buang waktu aja. Penjaga, usir semua yang nggak diundang ke pesta ini. Usir mereka. Hei. Tunggu, ngapain sih? Baju adalah ketua baru kita. Apa? Mendadak banget. Ketua kau, Anda yakin? Selamat Baju. Muda dan hebat. Keluarga kau akan melayani dengan setia penuh. Selamat Baju. Ketua baru. Kata kamu, Wah, kamu masih ingat aku? Yaudah, ini orangnya. Iya dia. Udah aku kenal dia.
Perkenalkan, ini dari kota Hai, Nona Liu. Berkuasa di usia 21, asetnya lebih 10 miliar. Dia tahu nggak? Dan ini master bela diri terhebat. Liu Tuang, salam ketua Joe. Nona Liu memang cantik dan cerdas. Oh iya, Nona Liu adalah primadona kota Hai. Peminatnya antre sampai luar negeri. Dengan banyak peminat. Nona Liu, kenapa masih sendiri? Baju. Harusnya kamu tahu kenapa. Harusnya kenapa? Bertahun lalu, seorang pria hancurkan hatiku. Sejak itu, menurutku kalian pria semuanya jahat. Bener kan? Pak Ju. Nona Liu pantas dapat yang lebih baik. Nona Liu, lantas gimana? Kita duduk ngobrol, minum dulu. Wan Chu, ketua baru kita. Kabar bagus buat kita di asosiasi. Tuan Cu, emang luar biasa. Bikin Tuan Long nyerahin cap aja. Cap raja. Ketua lama udah kasih cap raja. Ketua Cu. Ini gede banget. Pincen. Punya penguasa baru. Wah. Diam. Pesta sungai malam ini selesai di sini. Para tamu akan pergi. Pergi sekarang. Kalian semua pergi. Siapapun kejadian hari ini kalau bocor, berarti kalian lawan guild. Kami nggak berani. Nona Liu, kamu tahu kalau bocor kan? Token raja bakal bikin kacau. Aku tahu. Kamu tahu risikonya. Tetap lakuin. Benar. Kami di Qingcheng dan Haicheng selalu kerjasama berbisnis. Kenapa kamu lakuin ini? Maksudnya apa? Tuan Chok, sampai di sini kami nggak sembunyi. Token raja tersebar ke seluruh negeri. Siapapun yang punya bisa panggil semua pahlawan. Jadi yang dapat token itu bakal jadi buruan semua orang. Yang dapat token raja, token diburu semua orang. Token raja itu yang banyak orang inginkan dan mau curi. Kau tahu, miskin bukan dosa, tapi kayak bawa masalah, paham kan? Ya, oh gitu. Token ini penting banget. Bakal tarik orang yang punya niat jahat. Ini beneran bikin repot. Soal ini kita yang salah. Wancho, gimana? Titip token sama saya dulu. Dua, kita nggak bisa lawan perintah Tuan Long. Itu langgar aturan guild. Kau bakal kena 5 siksaan. Iya, ini nggak boleh terjadi. Token raja, bahkan Tuan Long sendiri nggak berani tunjukin gitu aja, biar nggak bawa masalah. Sudah telat buat itu semua. Dia udah sebar berita. Bentar lagi nyebar Ke Qingcheng. Nanti siapapun yang dapat, orang akan pikir token itu sama aku. Nona Liu, kamu datang dan bocorkan rahasia kita. Kenapa gitu? Aku cuma punya dendam. Mau balas, itu aja. Sebesar apa dendam ini? Kebencian ini? Nona Liu, kamu tinggal di kota laut. Jauh dari sini. Beda dunia. Gimana kamu tahu? Ketua baru kami. Bisa nggak kita bicara baik-baik? Cuyuan. Sampai kapan? Kamu terus lari. Tuan Chu, Nona kami datang jauh-jauh cuma buat ketemu kamu. Apa itu? Belum cukup bukti. Si aku kenal dia. Dengar semua kalian. Aku dan ketua baru kalian. 10 tahun lalu, kami saling kenal. Bahkan, kusakan tubuhku sepenuhnya padanya. Aku kasih tubuhku semuanya ke dia. Apa? Pacu, aku salah. Benar. Aku nunggu kamu 10 tahun. Lama karena kabur. Tapi kamu pergi, nikah sama orang lain. Hidup enak. Total. Tuyuan, kamu hutang Nona kami. Ya lebat. Kalau nggak orang-orang Haicheng nggak bakal maafin kamu. Aku nggak lupa kamu. Aku nggak cari kamu. Ada alasan. Cukup. Berhenti. 10 tahun. Kamu diam aja. Sekarang, mau apa lagi? Gawat nih. Orang-orang ini bahaya. Kita harus jaga Pacu. Jaga-jaga. Dear Wang Qiu, aku nggak pantas buat kamu. Cuyuan. Balik ke Haicheng sama aku. Belum terlambat. Ini kesempatan terakhirmu. Nona, kalau dia nggak mau, ikat aja dia. Kenapa kamu nggak bisa lepas dari masa lalu kita? Kita nggak punya masalah. Akulah yang memutuskan. Cuyuan, jangan coba kabur. Mau kabur kemana? Tuan, aku akan surat kamu. Coba saja kalau berani. Kamu Nggak tahu diri banget. Jadi ketua baru kita lagi dikejar sama wanita tercantik Haicheng. Ini soal rahasia perusahaan. Sana pun di antara kalian, jangan ribut di sini. rahasia apa itu? Orang yang punya token raja. Bukan cuma dia. Bukan matamu. Dan lihat ini.
Ingat baik-baik. Kamu juga punya? Tunggu. Kamu kuasai kota laut? Betul. Kota hijau. 2 sekaligus. 2 token raja. Kau tahu, 2 raja tak boleh ketemu. Jangan-jangan Ya. Hal itu yang guncang seluruh dunia. akan segera terjadi. Apa itu? Hal ini Walau aku diam, Cuyuan punya token. Mereka tetap akan cari dia. Karena aku tahu kelompok kuat sedang buru pemilik token. Mereka mau 9 token raja untuk kuasai semua. Soal ini, kami dengar rumornya, tapi tak nyangka secepat ini. Kelompok apa? The Web. Mereka lagi. Kau kenal kelompok ini? Putriku, diculik mereka. The Web bilang mereka ada di mana-mana. Tak bisa lari. Orang mereka dan mata-mata udah menyebar ke semua kota 9 sungai. Tuan Chu, ini bisa gawat. Kalau berani, datang ke aku. Lebih bagus. Kamu nggak takut? 1 datang. 1 mati. Aku akan rebut putriku kembali. Ya, jangan takut. Papa segera datang buat nyelamatin kamu. Nggak nyangka. Kamu udah banyak berubah. Nona Liu, gimana kalau dua guild kita gabung kekuatan buat lawan Luowang? Bagus. Aku juga perlu selesaikan urusan sama mereka. Cuyuan, siap-siap buat pertemuan 9 alam. Luowang bakal muncul di sana. Oke, paham. Pertemuan 9 alam lebih megah dari pesta sungai. Nanti semua klan besar bakal hadir buat dagang dan bicara. Nah, dengan dukungan Nona Liu, ini luar biasa. Ya, bener banget. Tuan Chu, gimana kalau kita ngobrol malam ini? Cuyuan itu milikku. Cuyuan itu milikku. Siapa kamu? Biar aku perkenalkan. Ini ketua 4 klan besar Cinceng. Pewaris Jiang, Nona Jiang. Oh, jadi Nona besar bangsawan. Nona Jiang, ini adalah ketua Liu dari Guild Haicheng. Jadi ini yang terkenal, Ketua Liu. Sebelah bateh. Cuyuan, siapa wanita ini? Dia? Aku wanitanya. Dia yang udah nikah sama kamu. Enggak. Kami udah cerai. Apa? Kalian cerai? Kenapa nggak bilang? Buat apa? Percuma. Kita beda dunia. Kamu pantas dapat yang lebih. Apa? Kamu dengar Ciu udah cerai. Apa rencanamu? Bukan urusanmu. Dia cowokku. Bukan punyamu. Diam. Mau mati? Lawan keluarga Liu. Dan kamu mati. Coba aja kalau berani. Ini cincang. Nona, tolong. Hari ini demi aku, lupakan aja. Ya, oke? Kalian punya segalanya. Ngapain ribut? Kan? Kau banyak di mana-mana. Banyak banget di luar. Gimana kalau lirik aku? Aja deh. Nggak mau. Cuyuan pemimpin cincang. Cocok banget buat aku. Bukan kecilmu itu. Bukan apa-apa. Mau rebut cowokku? Mimpi. Bukan kecilmu. Nggak ada artinya. Ini cincang. Bukan wilayahmu. Mau rebut pacarku? Mimpi. Nona Jiang, wanita tercantik Haicheng. Mereka berdua berebut Tuan Chu. Pasti semua orang iri banget. Cukup. Cuyuan, kamu beneran suka sama wanita ini? Kalian berdua tenang dulu. Cuyuan, kesempatan terakhir buatmu. Nikah ke keluarga Liu, hidup kaya sia-sia hormat. Bisnis keluargaku, semua jadi milikmu. Di Haicheng, tenang aja. Luowang nggak bisa ganggu. Mau angin, mau hujan, beres. Oh, dan anakmu. Aku pakai semua koneksiku buat cari dia. Kalau aku nggak mau, Kalau nggak mau ya. Aku pasti tahu Luowang. Cewekmu di sana. Kamu nggak akan ketemu dia lagi. kita udah lama kenal. Kamu beneran Mau sampai segini? Liu Wangqiu. Kamu harusnya tahu. Aku benci diancam. Aku nungguin kamu siang malam. Kamu pikir gimana perasaanku? Maaf. Dulu, kita beda dunia. Ayahmu udah peringatkan aku. Oke. Kalau gitu ini pilihan lain. Luowang patahin kakimu saat kamu ke kota Hai. Jaga Cuyuan. Jagoan bela diri ya. Berani sentuh orangku? Oke. Stop berantem. Ayo kita ngobrol dulu. Gila. Dia tahan serangan master bela diri. Saya tahu, jangan nilai buku dari sampul. Jadi Tuan Chu juga ahli ya. Tapi aku cuma pakai 30%. Mulai sekarang, aku nggak akan nahan lagi. Jadi kamu datang. Tuan cari masalah. Cincang.
Cinceng, Hari ini, kamu nggak akan keluar hidup-hidup. Miao Yin, mundur. Kacu, mereka keterlaluan banget. Lupa ya, aku hidup 1000 tahun. Udah belajar semua ilmu. Hadapin master bela diri. Gampang banget. Kalau gitu, hati-hati ya. Tenang aja, aku tahu batasku. Liu Wangqiu, kamu ancam aku terus-terusan, bahkan pakai anakku. Hari ini aku tanpa ampun. Tuan Chu, aku nggak mau bully anak muda. Tahan ini, 1 pukulan lagi, dan kamu menang. 1 pukulan. Buat kalahkan kamu, omong besar. Cukup. Ketua kau, kamu incar dia banget. Oh iya, Tuan Chu adalah pewaris pimpinan Dragon Lord. Nggak bisa, kamu ambil dia. Kalau gitu batal. Serius? Kalau Nona Liu mau perang, aku kerahkan seluruh cincin lawan. Kamu sampai mati. Oke, kita ketemu di Nine Realms. Lawan Luang. Bill, Wan Chu, kita tanding lagi. Lain kali, aku kalahkan kamu. Lain kali, aku hajar kau. Ayo, Tuan Chu, kami akan cari Tuan Long dan ceritakan apa yang terjadi. Hari ini, bagus. Tunggu, KTT Juso, kapan mulai? 3 hari lagi. 3 hari. KTT Juzo akan dimulai. Ini adalah VIP, undangan tingkat tertinggi. Silakan ambil. Baik. aku ikut kamu. Apa? Takut aku direbut. Urus urusanmu. Aku nggak percaya. Aku nggak bisa atasi wanita itu. Wanita memang merepotkan. Tuan Chu, beberapa hari ini aku kacau dengan semua ini. Aku minta maaf. Maafkan aku. Maafkan kami, Pak Chu. Nggak apa, santai aja. Makan dulu, minum dulu. Balik sana. Ya, Dada. Cuyuan, jujur sama aku. Kamu suka dia? Atau suka aku? Kamu bilang, Mana aku tahu. Menurutmu gimana? kamu cantik banget hari ini. Jangan gombal deh. Sebenarnya gaun ini, aku serius. Buat kamu kok. Cuman nggak nyangka. Tunggu dulu. Jangan kamu ganti topik. Wanita itu? Dari mana dia? Apa kamu selingkuh dariku? Ya. Apa kamu selingkuh? Ya, Beneran selingkuh? bercanda kok. Sebenarnya kuat bener. Kamu udah punya anak. Aku pernah keberatan. Dia cinta pertamaku. Mantanku sih. Astaga, Cuyuan. Jadi ada cerita lain. Masih suka sama dia? Cowok mana yang lihat cewek cantik pasti tertarik. Kecuali nggak bisa. Aduh, Cuyuan. Ya itu, cewek tercantik di High City. Dan kamu dapet dia. Dan kamu yang tercantik di Qing City. Bukannya aku dapet Kamu? Miao Yin. Yang aku cinta sekarang. Itu kamu. Nggak percaya. Cowok ini emang pinter ngomong. Malam ini, aku tunjukin kemampuanku. Kamu nakal banget. Bener kata orang. Semua cowok emang nggak bener. Tapi katanya kan cowok nakal yang disukai. Aku senakal itu ya. Kalau gitu aku lakuin yang nakal. Mau ngapain kamu? Mau ambil kamu di sini. Di sini? Cowok nakal sukanya gini. Cuyuan, kamu gila. Gimana kalau ada yang lihat? Ini kan wilayahku. Aku bebas. Lakuin apapun. Tunggu. Bisa kita ke tempat yang lebih sepi? Enak? Enak, santai ayah. Ajak aku ke sini. Oke. Lain kali, kalau nilai matematikamu 90, ayah beliin ayam goreng seember. Hore! Kalau ayah sama mama udah rakur lagi, kita makan yang enak-enak. Aku akan jaga kamu. Ayah, tolong aku. Kebenarannya makin jelas. Semuanya kayak kabut yang pelan-pelan terangkat. Ayah pasti temuin kamu. Kenapa? Mimpi buruk. Mimpi tentang dia. Tenang. Begitu luang kita hentikan, kita pasti temuin dia ya. Lagi ngapain? Nona Jiang, bikinin aku sarapan.
Tapi ya, kamu nggak punya apa-apa. Skillku nggak bisa unjuk gigi. Kayaknya Mia aja. Makasih dia, Nona Jiang. Udah dong. Kamu kan direktur cincin. Tinggal sini, di kontrakan gini. Kelihatan jelek. Gimana kalau kamu tinggal di villa aku? Aku orang sederhana, nggak biasa mewah. Nggak boleh gitu. Kamu bakal jadi bos Jiang. Masa kamu tinggal kayak gini? Ini kartu hitam. Isinya 60 juta. Terus juga, aku parkir di bawah mobil sport 10 juta. Simpan kuncinya. Pakai dulu aja ya. Oke, ngerti deh. Makasih ya, Bos Jiang. Kalau orang lihat ini, mereka pikir aku dipelihara cewek. Terus kenapa? Aku bakal ngurusin kamu selamanya. Cuyuan! Oh, sekarang juga. Udah aku duga ada yang nggak beres. Jadi cu nyembunyiin cewek di sini. Liu Wangqiu, jangan gitu dong. Aku penasaran. Siapa di pintu? Oh, ternyata kamu ngejar cowokku ya? Kamu? Nona Jiang. Ingat kata-kataku. Suatu hari nanti, aku balas. Kamu nggak dapat. Selamat kau. Cukup. Jangan ribut pagi-pagi. Liu Wangqiu, mau apa kau? Ada kabar soal anakmu? Mau dengar? Bilang sekarang. Lihat pria ini, pasti butuh aku kan? Ayah tolong aku. Aku takut di sini. Ayah tolong selamatkan aku. Aku mau pulang. Ayah tolong aku. Kenapa kamu punya ini? Setelah pulang semalam, aku pakai semua. Koneksiku baru dapat. Yaya benar masih hidup. Syukurlah. Aku udah cari tahu. Kepala kelompok Luawang. Namanya Long Wancuan. Dia yang kulik Yaya. Ngomong. Aku cuma tahu dia diculik sama Long, orang kaya gitu. Itu aja yang aku tahu. Hong Wan Chuan. Dia yang ngelakuin ini. Hei, tunggu bentar. Aku belum selesai. Long Wancuan ini punya Tianlong Group di Beijing. Hartanya miliaran. Dan dia licik banget. Sehari-hari dia sembunyi terus. Bahkan aku nggak bisa jangkau dia. Terus kenapa? Dengerin. Aku kasih info bagus banget. Gimana kamu? Balas aku. Kayaknya kebenarannya ketahuan. Kayaknya kebenarannya udah terbongkar. Aku berhutang. Aku balas nanti. Kalau anakmu udah ikut aku balik. Di sini nggak aman. The web. Mereka cari kamu. Lihat saja nanti. Long Wancuan. Kamu kenal dia? Ya, tentu saja. Dia sering ke Xinjiang. Terakhir di dermaga. Aku antar dia. Ada yang aneh. Kayaknya aku lihat bayangannya ya. Masa sih beneran? Sekarang aku ingat. Perusahaan Cian. Yang saham di grup Tianlong. Pantas keluarga Tian. Sombong banget. Didukung Tianlong. Siapapun pasti sok jagoan. Selama bertahun-tahun, Long Wancuan habisi beberapa klan lama. Berurusan sama dia mati. Cuyuan. Saranku sih, jangan buru-buru serang Tianlong. Mereka terlalu kuat. Semua guilty gabung. Gak bisa lawan. Gua nggak peduli siapa. Untuk anak gua bakal bikin dia bayar. Lamcu. Anak lo, pasti kita selamatkan. Kita cuma butuh rencana. Betul. Lawan Long Wancuan, Xinjiang, Haijiang, Myanmar, yang sama. Dan keluarga kita bakal dihabisi. Tenang aja. Gua punya rencana. Long Wancuan di mana? Infonya bisa dipercaya. Dia akan tiba di Xinjiang. Dan dia akan hadir di KTT Juzhou malam ini. Bagus. Gua terjebak di sini 1000 tahun. Nggak ada yang kenal tempat ini kayak gua. Datang ke Xinjiang. Mau naga atau macan, tunduk sama gua. Yaya, Papa akan selamatkan kamu. Yaya, jadi pasti selamatin kamu. Kali ini, gua lepas lo. Kalau bukan karena gua nggak mau kerja sama lo. Begitu Yaya selamat, kita urus semuanya. Oke. True. Xinjiang sekarang, keluarga Jiang paling kuat. Gua kumpulin anak gua. Bagus. Gua bantu juga. Kita nemu Yaya. Malam ini 9. Bakal bantu gua. Tuan, udah gua cek. Cuyuan dari Xinjiang. Ayah gadis itu. Lanjut.
Tuan, keluarga Kian, dia habisi mereka. Berhalang di pesta sungai. Kabar nyebar Cuyuan, punya segel raja. Jadi perjalanan ini nggak sia-sia. Akhirnya nemu segel raja. Soal keluarga Kian, pion nggak berguna gitu. Nggak rugi sama sekali. Selamat Tuan. Jangan terlalu senang dulu. Mau gua habisi dia. Bambu. Udah berapa kali gue bilang? Jangan sombong banget. Bagaimanapun, Dia ketua kamar dagang cincin. Jangan buru-buru. Tuan memang bijak. Gue paham. Yuan punya mantan istri. Gimana kalau gua culik orang tersayang dia, terus bawa ke sini? Bagus. Jalan. Kalian siapa sih? Gue peringatin ya, jangan macam-macam. Gua keluarga Tang. Tuan, ini mantan istrinya Cuyuan. Dia mau ikut KTT 9 dulu. Kita tangkap dia. Cuyuan, lu sama dia apa sih? Kita udah cerai lama. Kalau dia salah, jangan bawa gua. Oke. Tenang dulu. Duduk. Gua dengar mantan suami lu punya sesuatu yang penting banget. Gua mau itu. Bilang aja. Mau berapa? Asal lepasin gua. Kita bisa atur. Yang gua punya itu duit. Lo nginep di sini malam ini. Diam di sini. Nggak lama kok. Suamimu pasti datang. Bagus. Aku mau lihat kalian masih punya perasaan satu sama lain. Aku benci dia banget. Udah nggak ada apa-apa lagi. Lebih bagus kita di sini buat bunuh dia. Siapa sih kalian? Mereka pakai aku buat jebak Cuyuan. Orang-orang ini bukan penagih hutang. Mereka mau bunuh orang. Kurung dia. Jalan. Berhenti. Lepasin aku. Jalan. Lepas. Ini melanggar hukum. Lepasin aku. Mama, aku takut banget. Ya. Nyonya, suaminya di mana? Enggak lah, bentar lagi. Aku juga nggak tahu. Nggak ditelepon, nggak diangkat. Aduh. Dia kena masalah. Nggak mungkin. Di cincang ini nggak ada yang berani macam-macam. Jangan-jangan Cuyuan. Oh, baru dia omongin. Orangnya udah muncul. Kalian tuh kayak wabah. Di mana-mana ada. Itu harusnya kata-kata kami, kan? Lalat pengganggu. Jiang Miaoyin. Jangan pikir aku takut sama kamu. Diusir dari gala kemarin. Masih berani datang? KTT Juice Hall. Kamu tuh dekat banget ya. KTT ini buat semua klan yang dapat undangan untuk hadir. Kau tak bisa hentikan aku. Cuyuan. Jangan pikir kau punya keluarga Jiang dan guild itu. Kau bisa sombong begitu. Aku nggak butuh siapapun. Minggir dari jalan. Kalian masih berani ganggu Kacu. Abaikan saja malam besar ini. Aku akan kirim putriku. Dia akan bongkar kau di sini. Ya di mana? Udah 2 jam. Nggak bisa hubungi dia. Tapi ya, tunggu saja. Cuyuan, hari ini aku akan bongkar kau. Siapa kau? Beraninya kau tertipu gil dan tentang keluarga yang dari 4 besar. Brengsek, kau mati hari ini. Apa? Belum cukup dihukum. Kalian semua mau diusir dari Cincang. Kalian mau diusir, ya? Coba kalau berani. Halangi aku lagi. Lihat nanti. Oke, kau Cuyuan. Selama ini keluarga Tang yang besarin kamu. Kami kasih rumah, makan, pakaian. Aku kasih putriku ke kamu. Sekarang kau nempel ke Jiang dan asosiasi. Berani kau memalukan aku di depan umum. Kau cuma pembunuh harta, tinta, sampah, pendidikan. Hei, lihat nih. Cowok ini beneran sampah. ada apa sih? Kenapa tuh? Mantan menantu Tang Cuyuan. Lagi ngatain mertuanya. Ramatang lagi nih. Hei, udah denger? Ketua baru Gil Cinceng. Namanya Cuyuan. Udah, kalian Mau berantem? Kita hancur selamanya. Dasar gila. pergi dari hadapanku. Keluarga yang gak takut. Cukup. Gua hitung sampai 3. Pergi sekarang. Atau itu tanggung akibatnya. 3. 2. Nggak usah buang waktu sama penipu ini. Damai itu rezeki. Gua nggak percaya. Gua nggak bisa habisin pecundang ini. Tante, hari ini gue akan bongkar dia di sini. Tunjukin wajah rasanya. Bikin dia hidup dalam malu. Dan juga Juga apa? gue bakal bikin dia kehilangan semua. Guild akan suruh dia habis.
Mana pasangan selingkuh itu? Di sana. Dia udah bohong. Ke Gil. Gua bakal bikin dia bayar semua ini. Bener banget. Gua lagi dia jatuh ke jurang. Ayo. Semua udah siap di sekitar gedung. Kalau mata-mata tanpa izin Gil, nggak ada yang boleh keluar. Bagus. Tuh, gua juga ngerasa penculik Yaya ada di sini. Orang Tianlong. Udah datang? Hampir. Nggak kayaknya yang boleh. Ini kan ketua GAO. Oh, dari Tianlong Group, Bos Lam, kehadiran Anda di KDT Juso tahun ini sungguh jadi hormatan Cinceng. Tuh, dia bos Tianlong Group. Kita gerak sekarang. Dia yang culik Yaya. Dia Wang Qiu di luar, nunggu sinyal. Di antara jam 3, 6, dan jam 9 kita diawasi. Orang-orang ini langkah mantap, napas terkontrol. Jelas mereka petarung kelas atas. Dan kami dari sini, semua tuh udah mati. Kalau ada masalah, nggak bakal ada bukti. Mereka datang, udah siap banget. Kayaknya sebentar lagi bakal jadi berdarah-darah. Sebentar lagi bakal berdarah-darah. Tahu dari mana? Semua ini. Gua punya cara banyak banget. Terus kita ngapain? Gua aja. Tingkatkan dagang di semua kota. Itu tugas kita bersama. Anak muda berbakat ini adalah Oh, dia ketua baru kami. masih muda, tapi udah sukses. Bener, luar biasa. Bos Long. Bos, halo. Saya kepala. Baru Jiang. Kalian pasangan serasi. Pasti semua orang iri. Bagus, nanti gua kenalin kalian biar gua mulai rapat. Baiklah. Semuanya, para tamu terhormat. Dari jauh, kalau masa datang. Selamat datang di KTT Juso. KTT tahun ini diadakan di sini di Cinceng. Kami akan jadi tuan rumah yang baik dan layani semua tamu kami. Nah, sekarang izin gayaan saya perkenalkan pada Anda Kamar Dagang Cinceng, ketua baru. Dia adalah Cuyu. Apa? Ini Kok bisa gini? dia jadi ketua baru. Dia. Nggak mungkin. Kenapa dia yang selalu beruntung? Dia cuma menantu. Buangan keluarga Tang. Kok bisa dia? Gua hadapin dia. Gua tunjukin ke semua. Siapa dia? Kamu ngapain sih? Hei, semua lihat sini. Pria ini adalah mantan menantu keluarga Tang. Dia sama anak gua. Nikah 8 tahun. Dan dia cuma pecundang. Total. Coba pikir, pantas gak orang ini jadi ketua? Hah? Gimana menurut Anda? Ketua GAO. Orang ini pakai cara kotor buat tipu Anda. Jangan biarkan dia dapat yang dia mau. Yang Wei, dasar bajingan. Sebar fitnah di sini. Di pertemuan Juso, nggak takut. Kamu bakal mati. Takut? Kenapa harus takut? Cuma aku bilang semua itu benar. Nah, sekarang perjamuan malam ini jadi seru. Ya, guru. Yang mereka bilang itu benar. Ketua Cinceng, nggak boleh orang tak layak. Benar. Kami nggak terima. Pemimpin baru ini. Turun. Bocah sialan. Aku tanam orang-orangku di sini, di seluruh perjamuan ini, cuma buat menawarkan kamu. Cuyuan, kamu bakal menyesal. Diam! Berani lo! Tuan Chu, Udah nyembuhin penyakit Tuan Long. Tuan Long, milih dia jadi ketua baru. Apa? Lo mau hianatin kita? Tuyuan udah selamatin Jiang. Dan lu berani lah wan dia. Mau cari masalah sama Jiang. Tuan Yang, kita gimana nih? Mana gua tahu. Sekarang, Tuan Chu, gimana mereka? orang sabar pun ada batasnya. Lu terus nyerang gua. Fitnah gua. Lu pikir Gua bakal biarin lo. Gua ampunin lo. lu demi masa lalu. Oke. Lo mau gua mati banget. Kalau gitu, kita putus sekarang. Siapin diri. Buat hadapin Kalian semua, gua muak lihat ini semua. Emang pantas lu? Kelantang, Klan Yang. Dilarang masuk Cinceng. Dengerin. Mulai hari ini, Kelantang, Klan Yang. Keluar dari Cinceng. Mulai sekarang, Tang dan Yang. Dilarang masuk sini. Usir mereka. Cuyuan. Jangan. Kacu. Aku salah dulu. Aku buta banget. Kalau enggak, lepaskan aku. Tolong, Tuan. Udah selesai. Kalian semua maksa aku. Tang Shuyi. Jangan salahkan keluargamu. Kamu kejam banget. Kamu yang minta. Cu baik banget sama kamu. Aku tuh udah cek dari dulu. Tangkap dia, bantu diam-diam. Kamu gak bakal jadi kelas 3. Tahu dari itu. Tapi kamu khianatin dia.
Keluarga Tang, menjijikan. Tuan Chu memang murah hati. Saya tersanjung oleh Tuan Long. Dua orang ini, jangan mereka berdua. Bawa mereka pergi. Jangan. Hei, Jangan. Tuan Chu, selanjutnya apa? Tunggu dulu. Tuan saya, punya sesuatu? Dua orang ini aku lindungi. Long Wan Chuan. Apa maksudmu? Mau cari masalah? Nggak ngerti ya? Apa tuan saya? Persis seperti yang ku bilang. Dua orang ini Melawan guild. Harus bayar mahal. orang luar. Jangan ikut campur. Tuan saya, selamatkan siapa? Yang dia mau. mau orang mati, pasti mati. Serius lo? Iya dong. Nggak masuk akal. Semua di sini. Siapa yang lebih kaya dari grup Tianlong? Terus kenapa? Uang buat nindas orang? Maaf. Uang artinya kita bisa lakuin apa aja. Lepas. Hei, tuanku, kami dijebak. Iya, mereka mau hajar kita. Hancurin kita. Cuyuan itu brengsek. Aku lindungi kalian. Kalian berdua. Pergi sekarang. Baik. Lo ikut campur urusan ini. Nggak ada hormat buat kita. Tenang dulu. Gua datang ke pertemuan besar ini karena dengar kabar besar. Langsung aja ke intinya. Bicara. Gua dengar Ketua Chu punya stempel raja. Jadi kabarnya beneran dong. Satu stempel jadi raja. Kuasai satu kota. 9 jadi kaisar. Jadi kabarnya udah nyebar. Ketua Chu, kenapa nggak tunjukin? Biar kita lihat. Ini semua cuma kebohongan yang dikarang orang. Masa sih? Lu percaya ini, Bos Long? Tuanku bilang ada. Ya ada. Tuanku bilang iya. Ya udah. Ketua Chu, serahkan stempel raja. Ini Siapa yang nanya lo? di ibu kota. Ngomong kayak gitu sama gua. Lo udah mati dalam 3 hari. Dengerin baik-baik. Ini Cincen. Di semua kota, nggak mana yang berani ganggu Tianlong. Cincin kecil ini bukan apa-apa. Long Wan Chuan, ini sikap lo. Emang kenapa? Kayak gini. Lu nggak hormat. Sama kita sama sekali. Pertemuan 9 alam. Itu acara besar. Grup Tianlong berani bikin masalah, sombong banget. Bener tuh. Mereka nggak hormat sama kita. Tuyuan, cepetan lo. Jaga sikap lo. Keluarin stempel itu sekarang. Dasar brengsek. Kali ini lu mati. Dua badut menyedihkan. Lu pikir ada yang nolong? CEO Long. Dia masih berani provokasi kita sekarang. Malam ini, serahkan stempelnya. Gua ampuni Gil Cincang. Halangi gua. Dan lu mati. Jangan cari mati lo. Berani lo. Maksud lu, benda yang ini? Salam hormat yang mulia raja. Bangun semua. Jadi dia punya itu. Long, lu lihat stempel. Kenapa nggak tunduk? Bukan raja. Aku juga punya. Apa? Dia juga seorang raja. Ketua Chu, aku kasih kamu satu kesempatan. Serahkan tokennya. Grup Tianlong akan bayar 1 miliar sebagai hadiah. Kalau aku nolak, semua saja kekuatan di Cincang akan hadapi kehancuran total. Dengar itu? Selagi tuanku, kasih kamu ampunan. Kalau mau hidup, serahkan tokennya sekarang. Ya. Token ini semahal itu. Sesuatu sebesar ini di tangan Chu Yuan. Pantas saja Gil dukung dia. Long Wan Chuan, kalau aku nggak salah, kamu kumpulkan tokennya kan? Betul. Udah dapat berapa sekarang? 7. 1 token, 1 raja. 9 token sang kaisar. Kekuasaan tertinggi. Semua akan tunduk. Dia punya token sebanyak itu. Jadi dia penguasa Luowang. Dia bukan main-main. Nggak mungkin. Jangan-jangan Long Wan Chuan mau. Yang memburu pemilik token. Kamu yang balik itu kan? Betul. Aku datang ke Cincang untuk bilang ke kalian, dasar pecundang. Aku akan jadi kaisar. Dasar bodoh. Dengar baik-baik. Gue akan jadi raja. Halangi gue. Kalian mati semua. Ngomong besar banget loh. Bos Long, kekacauan ini nggak ada hormat sama kita. Betul itu. Raja itu harus baik hati, cinta rakyatnya. Bukan orang kayak lu yang bisa. Long Wan Chuan, berhenti ganggu ketertiban kami. Balik ke kursimu. Kalau Ketua Chu, serahkan cap raja. Kita bisa bicara. Kalau enggak, gua pakai cara kotor. CEO Long, Benar. Hari ini, keluarga yang tinggalkan Cincang dan gabung grup Tianlong. Hei, mulai sekarang kami ikutlah sampai akhir. Orang pinter. Tahu kapan? Mundur. Guild mana di sini? Yang mau gabung Tianlong. Sekarang waktu yang tepat. Kalian dengar itu? Hah, Pintar dikit dong. Gabung grup Tianlong. Terus hancurin
kill Cinceng. Bagi harta mereka. Kalian, aku... Ini menjijikan banget. Kalian beneran nggak tahu malu sampai ke tulang sialan. Chuyuan, ini semua salah lu. Jangan salahin kita. Kata guruku, itu jelas. Semua guild, kalian gabungan, bareng, nggak bisa sentuh. Grup Tianlong sedikit pun, kalau kalian tetap keras kepala, kalian gak bakal hidup. Keluar sini! Berani, lu ancam kita. Lo mati. Mati kau. Tuh lagi, bocah ini, dia cepet banget. Awas. Sentuh cewekku. Bayar. Chuyuan, kau gila. Kau. Chuyuan, berani kau pukul petinggi Tianlong. Mati kau. Bohong itu. Kalian duluan mukul. Kita semua lihat. Betul, kalian semua. Lewatan banget. Gimana kau? Tahu kuncian tulang? Hina Juzo. Kau bayar. Rusak pesta ini. Kau bayar. Gerakan bagus. Longwu, Ngapain kau? nggak mungkin. Longwu itu Grandmaster. Masa kalah sama bocah ini? Ku bunuh kau! Hina ketua kami. Kau bayar. Apa yang terjadi di sini? Bocah ini bisa bertarung gitu. Jadi kau itu... Aku terjebak di hari yang sama, hidup yang sama. Yang ceriganya ada di sini. Itu mati. Tamat sudah. Hidup raja. Harus ketemukan siapa yang culik gadisku. Sekali kau. Chuyuan, berani sentuh orang-orangku. Sampai sekarang, gerakan stempel raja itu percuma saja. Chuyuan, ini Kau mati. Long Wan Chuan, grup nagamu itu meremehkan kita semua. Ini Cincen. Kita lebih banyak. Ayo, coba saja. Paling buruk. Kita mati bersama-sama. Betul itu. Kupikir. Kami takut. Keluarga Jiang bersama Chuyuan. Kami bersama ketua Chu. Kalian semua bodoh. tahu akibatnya masalahku. Mau cari mati ya? Kau yang memaksa. Kami begini. Jusho itu luas. Bisa, kau seenaknya. Iya. Pergi dari sini. Ayo, siapa takut? Bersatu semua. Lindungi ketua Chu. Halangi dia dari tahta. Chuyuan. Jangan senang dulu. Lihat itu. Siapa itu? Ayah, nenek. Anakku. Kamu baik-baik saja. Mama, Long Wan Chuan, dia orang jahat. Dia culik. Aku dan Yayan. Apa? Long Wan Chuan, kau kejar perempuan dan anak kecil. Bukan lelaki sejati. Mereka sekarang sandor aku. Jaga mulutmu. Hati-hati. Kalau aku marah, nyawa mereka aman. Kenapa kau colek Yaya? Salahkan anakmu sendiri. Dia punya darah panda yang sangat langka. Dan aku butuh darahnya untuk sembuhkan diriku. Tolong aku. Ayah, tolong aku. Jangan takut, ayah ada di sini. Long Wan Chuan, kau monster. Anak kecil pun kau sakiti. Dasar orang bodoh. Yang nggak tahu diri. Malam ini cincang akan kubakar. Sampai rata. Long Wan Chuan, kau bikin aku murka. Kau ambil putriku. Melakukan hal menjijikan. Itu tak termaafkan. Terus kenapa nyawa mereka penting? Tapi aku lebih penting. Chuyuan, kami salah. Tentang kamu, maaf. Aku salah kemarin. Aku janji, jangan takut. Cuma semut. Mau goyang gajah. Dasar bodoh. Penjaga, segalnya ambil sekarang. Ya, tunggu. Anggota guild. Dengar semua. Apapun taruhannya. Lindungi Tuan. Cuk, bawa dia pergi. Semua anak buahku adalah Grandmaster. Gak ada jalan keluar. Kerja bagus. Chuyuan, kali ini kau mati. Xiaolong, Bisakah kau lepaskan? Shui, Pergi. Pergi. Long Wan Chuan, kau pikir bisa jadi raja? Long Wan Chuan, kamu mau jadi kaisar? siapa kamu? Long Wan Chuan. Aku kenal grup Tianlong, besar dan kaya. Kau remehkan. Klan-klan itu. Tapi kau tahu dia siapa? Omong besar. 9 kota. Siapa berani lawan? Grup Tianlongku? Sombong banget. Kau nggak tahu apa-apa. Bilang apa tadi? Aku bilang, selalu ada yang lebih kuat. Di dunia ini, Banyak orang yang enggak sanggup kau lawan.
ketemu Yaya. Pertemuan Ciusu malam ini. Bantu aku. Tuanku, Cuyuan bawa Wan ke sini. sekarang nggak perlu takut. Yang culik cewekku. Di atas sana, Ya, grup Tianlong. Long Wan Chuan pelakunya. bawa aku naik. Ya, tuanku. Yang culik dia. Ketemu? Dia orangnya Bagus. Bang Chu, pria itu siapa? ayahku. Abah, kamu punya ayah? Aku punya ayah, itu biasa. Tapi aku suruh orang selidiki kamu. Ayahmu udah tenggelam. Info kamu salah. Berkasnya rahasia tingkat tinggi. Gak ada. Omong kosong. Mau bawa ayahmu juga. Terus kenapa malam ini kamu dan ayahmu bakal mati berdua? Tadi kata-katamu, Yang kamu bilang, Kamu nggak punya hak. CEO Tianlong Group. Long Wan Chuan. Lepaskan cucuku. Dan aku ampuni kamu. Otak kecil ini macam-macam orang muncul. Satu lagi sok jagoan. Nggak pernah lihat dia. Bukan orang sini. Aku cuma bilang sekali. Lepaskan dia. Siapapun yang berani, halangi aku dari token raja. Mati. Ini kamu. Tahu ini apa? Buka mata lebar-lebar. Lihat baik. Ini token Marsekal Naga. Pilihan bagus. Nggak mungkin. Mustahil. Kenapa kamu di sini? Dengar semua. Orang ini Marsekal Naga. Pimpin sejuta pasukan. Taklukkan semua. Bukan Tianlong Group yang bisa lawan Long Wan Chuan. Masih mau keras kepala. Kok bisa kamu jadi ketua naga? Nggak mungkin. Mustahil. Semua ini semua acting kan? dasar bodoh kamu. Long Wan Chuan masih nggak mau ngaku. Cuyuan, kamu sembunyiin. Rapat banget ya. Iya, Tuan Chu. Ada ketua naga di belakang kamu. Kok nggak bilang? Hampir. Bikin aku mati ketakutan. Mau kasih kejutan dong? Lebih kayak serangan jantung. Oh iya, Bang Chu. Tunggu. Malam ini semua kamu yang atur. Tuyuan. 10 tahun udah lewat. Ayah udah tua. Token ini sekarang milikmu. 800.000 pasukan. Kau yang pimpin. Bagus. Mulai hari ini, putraku Cuyuan adalah Jenderal Naga. 9 wilayah yang berani melawan akan mati. Apa? Dia bakal jadi Jenderal Naga? Tapi putriku udah ceraikan dia. Ya Tuhan. Kenapa dia yang selalu beruntung? Long Wan Chuan, lihat token ini. Berlutut. Salam untuk Jenderal Naga. Bangun. Cuyuan, dulu gua ketang salah padamu. Kami minta maaf. Semua harta yang milikmu. Lepaskan aku. Pergi. Lepas aku. Pergi. Hai. Oke. Long Wan Chuan. Sekarang aku pantas hadapi kamu. Kamu itu dulu aku salah. Tuan, maafkan aku. Ampuni aku. Tuan Naga, lewati gunung bermil-mil. Demi kamu. Apa? Siapa yang bocorkan info dan bawa orang besar ini ke sini? Long Wan Chuan. Bukannya kamu sombong. Ayo lagi. Riak lagi. Nggak berani. Perempuan sialan. Begitu Tuan pergi, aku akan hancurkan dia. Tuanku, ini salah paham. Long Wan Chuan, cepat banget balik badan ya. Mau jadi kaisar kan? Aku. Cuyuan, demi aku. Ampuni. Aku mohon. Baiklah. Cuyuan, dulu kami warga Tang salah. Tolong saja, demi cucuku. Kamu dan anakku, balikan lagi. Aku mohon. Berani kamu ngomong gitu. Licik banget kamu. Kamu mau cuma mati. Sekarang dia Marsekal Naga. Kamu mau dia balik. Mama, cukup. Aku nggak mau lihat keluarga Tang, Yaya, aku yang merawat. Long Wan Chuan, selatan capnya. Kamu seret mereka. Seret mereka semua keluar. Aku kaisar. Semua orang di semua kota harus tunduk padaku. Kau nggak bisa. Ayah, Yaya, aku terus mencarimu. Aku nggak pernah menyerah padamu. Cuk, tinggal punyamu yang tersisa. Biar semua ini berakhir sekarang.
Ini stempel Kaisar. Banyak panglima perang dan para master berebut benda ini sampai mati-matian, kehilangan segalanya. Cuyuan. Stempel ini nggak boleh jatuh ke orang luar atau kerajaan. Akan kacau balau. Ya, cu. Kau simpan saja. Benda kayak gini. Kita kan long pun orang kayak dia. Kita semua tamat. Ya, aku setuju. Ketua Chu sebagai Marskal Naga layak jadi kaisar. Kalau yang mulia kaisar.